untuk kita semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, untuk kali ini saya berperan sebagai pembawa acara atau MC. Nama saya Risa, tapi biasa juga dipanggil Salam juga. Nah, ini tidak apa-apa ya, yang penting what is in the name, katanya seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama saya akan membacakan dulu susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjut dengan presentasi, akan dilanjut, kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab atau sharing, dan yang keempat adalah penutup seperti itu. Saya mulai, ini saya perkenalkan dulu untuk pembicara kali ini. Ada 3 orang. Yang pertama Bapak Ibu tentunya sudah sangat kenal. Kalau belum kenal mungkin kata Bung Roma ini terlalu gitu ya. Baik, untuk pembicara yang pertama ini ada Kepala Kantor kami, Bapak Imade Andi Arsana, yang nanti akan berbicara mungkin karena mohon maaf ini sebelumnya ini adalah Internationalization 101 sesi keempat yang temanya adalah International Cooperation Agreement. Nah, nanti Pak Andi yang pertama akan berbicara dari segi legalnya, kemudian akan ada pembicara kedua yaitu Mbak Cepitri Indarayanti. Ini beliau adalah pemegang program koordinator untuk kawasan Asia. Dan yang ketiga ada Mas Zadul Haq atau Mas Muhammad Zadul Haq. Biasa kita sapa di sini, panggil akrabnya adalah Mas Izat. Ini beliau yang bertanggung jawab untuk kawasan Oseania, Amerika dan Afrika. Kalau kita memanggilnya Mas Izat, tapi mungkin kalau teman-teman dari UIN, IAIN atau mungkin dari UII itu mungkin memanggilnya agak berbeda sedikit gitu ya, karena teman-teman dari UIN ini harus tepat tajwidnya seperti itu. Jadi Muhammad Zadul Haq mungkin seperti itulah kira-kira ya. Baik, kita mulai saja tanpa panjang lebar. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu sedikit peraturan kita. Jadi selama acara berlangsung, ini mohon untuk seluruh peserta untuk mematikan mikrofonnya supaya kita fokus. Kemudian sebagai informasi tambahan juga Bapak Ibu sekalian, nanti setelah Bapak Andi menyampaikan atau presentasinya, itu akan kita sambung dulu dengan sesi tanya jawab. Karena yang Pak Andi akan ada kepentingan seperti itu, lebih kurang jam 3, jadi setelah beliau menyampaikan presentasi, nanti kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu, seperti itu ya. Baik, ini langsung saja Pak Andi, mohon. Siap, matur nuwun Mas. Oke, baik. Silakan Pak Andi. Sama saja Pak. Silakan, panggilannya saya persilakan. Lengkapnya Rudi Salam. Kalau yang senior tahu nih Rudi Salam siapa. Teman-teman semua, matur nuwun, terima kasih atas kesediaannya untuk tetap bersama kami selama 4 sesi ini. Ada 80-an orang yang bergabung, matur nuwun. Nanti saya akan ditemani oleh Pipit dan Izat. Nah, ini dua-duanya masih single dan available. Tolong dicatat. Betul ya? Betul nggak Roro? Saya nggak tahu nih. Izat gimana nggak tahu? Kayaknya sih iya ya. Iya Pak. Kalau Izat ini favoritnya para balita biasanya. Putra-putra. Para dosen suka sama Izat nih. Saya tidak akan ngasih sambutan, saya langsung aja ke materi nih, Mas Risa ya. Siap, Andi. Oke. Oh ternyata pengucapan namamu kayak gitu tadi ya Izat ya? Berarti aku salah sama ini. Iya Pak, betul Pak. Siap. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, dimanapun berada, ini karena 101, jadi saya mohon izin untuk menyampaikan memang basic gitu ya. Intinya adalah kita membayangkan bagaimana kalau membuat perjanjian itu mungkin ada yang sudah sangat canggih, ada juga yang memang bahkan itu kalau memulai MOU bagaimana caranya ya gitu ya. Nah itu yang akan saya coba tampilkan hari ini. Saya juga tadi melihat beberapa teman sahabat kami dari UGM, ada Mbak Sari tadi saya lihat, ada Mbak Acil tadi saya lihat ya di layar, ada juga teman-teman dari farmasi kalau tidak salah tadi atau KG juga. Siapapun yang hadir, selamat datang, matur nuwun sangat atas kehadirannya.
Saya bukan orang hukum, jadi harus saya garis bawahi dulu. Tapi saya mempelajari ini karena ada unsur dalam tanda petik keterpaksaan karena memang harus belajar begitu ya. Mas Risa bisa dilihat ya Mas ya. Saya akan tanyain secara berkala kalau masih bisa dilihat. Siap, ya. Jelas. Dimensi legal kerjasama internasional. Nah, kami secara umum bisa menceritakan bahwa kerjasama kami sudah cukup banyak, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa kita bahas. Tapi yang menarik adalah yang menempati ranking 1 itu adalah Jepang, sekitar hampir 60-an kalau sekarang kerjasama kami dengan Jepang. Jadi itu banyak sekali memang. Sejarahnya kenapa? Karena Jepang memang secara politis dekat dengan kita, alumni UGM banyak sekali dari Jepang. Jadi kalau saya pernah mengatakan sebelumnya people to people contact itu memang betul-betul kami manfaatkan, sehingga kalau alumni dari Jepangnya lebih banyak, berarti kerjasama dengan Jepangnya akan lebih banyak lagi. Alumni itu maksudnya dosen kami, alumni Jepang itu banyak sekali. Ketika kita memilih partner, kami itu memiliki paling tidak 4 hal ini untuk dipertimbangkan. Pertama, reputasi partner kita itu apa? Reputasi mungkin yang paling sederhana adalah rankingnya di dunia bagaimana, kira-kira begitu. Saya tahu teman-teman juga sepakat bahwa ranking bukan segala-galanya, tapi paling tidak itu menjadi titik awal ketika kita ingin melihat atau memulai kenalan dengan calon partner kita. Tapi yang pasti, bukan berarti kami ingin mengatakan hanya mereka yang rankingnya tinggi saja yang kita ajak temenan, nggak begitu. Kalau kami di UGM diajarkan, sekali waktu kita menjadi kereta, sekali waktu kita menjadi kupu-kupu. Maksudnya gini, kalau kita kupu-kupu yang geraknya tidak terlalu cepat, kita harus numpang pada kereta yang cepat. Berarti kita berpartner dengan mereka yang bagus banget atau lebih bagus dari kita. Tapi jangan lupa, katanya kita juga kadang-kadang harus menjadi kereta bagi kupu-kupu yang lain gitu. Jadi kalau ada teman kita di kawasan tertentu yang mungkin masih berkembang juga, tidak ada salahnya kita berpartner dengan mereka karena kita akan dapat juga semangatnya walaupun mungkin mereka geraknya tidak cepat sekali gitu. Kedua adalah compatibility tentu saja. Di sana ada nggak fakultas atau jurusan atau prodi yang memang kita punya? Kalau enggak ya berarti kita harus mikirin kenapa kita kerjasama dengan mereka gitu. Ketiga, ada nggak duitnya? Dalam arti kalau kita kerjasama dengan mereka punya potensi keuangan nggak? Dia misalnya apakah punya anggaran yang cukup untuk nanti kerjasama atau kita sendiri punya nggak anggaran untuk kerjasama dengan mereka gitu. Ini maksud saya ini penting karena kita sebaiknya tidak mikir ketika kerjasama itu tidak hanya mikir apa ya yang bisa saya dapatkan dari mereka. Karena mereka juga akan memikirkan hal yang sama. Kalau kita hanya ingin mendapatkan keuntungan finansial dari mereka, mungkin nggak akan jalan karena mereka pun mungkin akan seperti itu juga. Gitu. Jadi kerjasama adalah selalu tentang bersekutu secara positif untuk menghasilkan sesuatu. Yang keempat adalah reciprocity. Jadi kesetaraan ke timbal balik yang terjadi. Apakah memang apa yang kita berikan juga diberikan oleh dia? Apakah yang kalau kita bisa mengirimkan 2 mahasiswa ke sana, dia juga bisa 2 mahasiswa dan segala macam. Ini harus kita pertimbangkan. Nah, filosofi perjanjian pertama sih intinya itu adalah hubungan legal antara 2 entitas atau 2 kelompok atau 2 group of people itu didasarkan kepada meeting of mind. Jadi kesepakatan pemikiran, kesepakatan gagasan gitu ya. Jadi artinya kalau memang tidak ada kesepakatan gagasan tidak akan bisa itu dilakukan gitu. Kesepakatan gagasan itu termasuk yang tadi juga. Kalau masing-masing hanya ingin mengambil keuntungan dari orang lain itu pasti nggak akan jalan itu. Kerjasama itu. Jadi Bapak Ibu siapapun mungkin saya ingin mengingatkan kita ketika berangkat dengan kerjasama harus berpikir pertama apa yang bisa kita berikan itu harus ada dalam pikiran kita, tidak hanya sekedar apa yang bisa kita dapatkan dari mereka. Okay. Unsur perjanjian itu pertama harus ada kata sepakat tentunya kedua belah pihak. Ini saya kira ini teoritis sekali tapi saya merasa ini penting untuk diceritakan. Kata sepakat itu harus bergantung pada para pihak. Jadi kedua-duanya harus benar-benar sepakat dan tidak diintervensi oleh pihak lain gitu. Kemudian keinginan itu keinginan atau tujuan para pihak itu adalah untuk timbulnya akibat hukum. Jadi ada dampak hukum yang akan ditimbulkan dari kesepakatan tersebut, konsekuensi hukumnya apa, kemudian aturan yang berlaku apa, akibatnya apa, sanksi-sanksinya apa dan segala macam. Seperti yang dikatakan di ini juga akibat hukumnya. Berikutnya adalah dibuat dengan mengindahkan perundangan-undangan tertentu. Nah ini menarik ini yang nomor biru yang kanan ini saya sebutkan kenapa? Kadang-kadang perguruan tinggi itu memiliki kepentingan tertentu misalnya untuk meningkatkan reputasi, meningkatkan publikasi segala macam sehingga mereka kadang-kadang
Yang penting kita kerjasama dengan orang yang kita bisa meningkatkan publikasi. Ternyata kemudian setelah ditelusuri perjanjian kerjasama itu ternyata nggak sesuai dengan undang-undang Indonesia atau nggak sesuai dengan undang-undang yang ada di negara tersebut misalnya. Walaupun menguntungkan secara institusi, tapi undang-undangnya terlanggar. Kasarnya gini nih, penelitian gitu memang bagus tentang menggunakan barang-barang terlarang atau misalnya seperti narkoba, tapi untuk kepentingan yang tidak bagus gitu ya, untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia atau hukum negara tersebut. Mungkin secara ilmiah tidak apa-apa, tapi secara hukum dia bertentangan, misalnya penggunaannya itu jelas harus diperhatikan. Asas hukum yang diberlakukan adalah harus berdasarkan konsensus, kesepakatan. Adanya kebebasan berkontrak di situ, nanti akan saya jelaskan masing-masing. Adanya kepastian hukum. Kalau kita bicara kesepakatan atau konsensualisme, berarti dia harus ada kesepakatan kedua belah pihak, itu merupakan syarat perjanjian sah. Jadi tidak ada kesepakatan tanpa adanya tanda tangan atau kesepakatan kedua pihak. Jadi kalau misalnya satunya sudah tanda tangan, tapi yang lainnya ternyata memikirkan ulang tentang perjanjian itu, bisa saja terjadi kan. Pertama kita merasa sepakat, kemudian mau bertukar MOU, satunya udah tanda tangan, satunya ternyata baru mikir, oh ternyata ini baru saya temukan ada masalah. Akhirnya yang kedua nggak tanda tangan. Itu berarti tidak konsensus. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara kebebasan berkontrak, itu artinya tidak ada intervensi oleh siapapun, gitu, intinya. Nah, kepastian hukum ini, ya kalau bahasanya biar lebih serem, itu pacta sunt servanda, itu artinya bahwa semua perjanjian yang dibuat itu berlaku seperti undang-undang, atau sebagai undang-undang bagi keduanya. Gitu. Jadi dia memang mengikat secara hukum. Asas berikutnya adalah harus ada itikat baik. Kemudian kebebasan berkontrak itu seperti yang tadi juga saya bilang, saya jelasin lagi. Jadi pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Jadi artinya atas namanya itu atas nama diri atau dalam hal ini institusi. Dan perjanjian itu hanya berlaku pada pihak yang membuatnya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, kenapa ini penting untuk ditegaskan? Kita berjanji misal dengan sebuah universitas luar negeri. Tapi kita sebenarnya di Indonesia secara khusus juga melibatkan pihak lain dalam kerjasama itu. Tapi nggak masuk kontrak gitu. Karena kita, katakan begini, saya penelitian dengan katakan seorang profesor di University of New South Wales di Australia, saya dan dia terikat perjanjian, tapi saya dengan mahasiswa saya di Indonesia itu ikut membantu, tapi dia tidak ada dalam perjanjian misalnya, sehingga dia tidak bisa dengan situasi tertentu tidak akan terikat oleh hukum itu. Itu beberapa contoh. Lalu pemilihan hukum dan perjanjian dengan mitra asing. Jadi ini menarik untuk disepakati secara umum. Kalau kita berjanji dengan negara lain yang hukumnya beda tentunya, maka harus dipilih hukum mana yang akan kita pakai. Gitu. Jadi ada misalnya contohnya the proper law theory. Jadi pengadilan akan melakukan analisis terhadap fakta-fakta dan ketentuan sekitar kontrak yang bersangkutan. Ini teori yang benar proper ini, yang umum sekali dipakai. Dan segala macam lah, ini saya tidak akan bahas secara detail, tapi intinya adalah ada ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati ketika perjanjian itu disetujui kedua belah pihak, gitu, dua pihak atau lebih gitu ya. Misalnya berbagai macam ini pendekatan yang bisa kita lakukan, seperti misalnya ini yang nomor C, Lex Loci Solutionis ini, bahwa hukum yang berlaku adalah di tempat dilaksanakan kontrak. Makanya Bapak Ibu menurut saya ketika nanti mau tanda tangan perjanjian itu harus clear banget kita paham itu. Kita juga sering menghadapi masalah seperti ini di UGM misalnya. Kalau kita bekerja sama dengan katakan Australia, apalagi kerjasamanya diinisiasi oleh mereka, umum sekali mereka akan tawarkan menggunakan hukum Australia gitu. Nah disitulah kita perlu negosiasi kenapa hukum Australia saja yang dapat, kenapa tidak Indonesia juga dan segala macam lah ya. Atau jalan tengahnya kadang-kadang adalah kedua hukum dipakai dan dia berlaku untuk kejadian di mana kejadian tersebut terjadi. Misalnya gini, saya kerjasama dengan Australia di sana ada terjadi proses, di Indonesia terjadi proses juga. Kalau terjadi kasus, ketika proses itu terjadi di Australia berarti hukum Australia yang mengena, gitu, yang berlaku. Atau ketika proses itu terjadi di Indonesia dan terjadi persoalan hukum, maka hukum Indonesia yang kemudian berlaku dan segala macam. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan, tapi secara umum yang kami biasanya lakukan di UGM adalah hukum yang berlaku itu harus seimbang juga. Sebaiknya tidak hanya hukum satu negara
atau tidak hanya hukum satu pihak saja. Kalau bisa kedua-duanya, tapi harus jelas diatur kapan hukum A berlaku, kapan hukum negara B berlaku. Dan kemudian wan prestasi atau ketika terjadinya kegagalan dalam memenuhi unsur perjanjian itu. Misalnya gini, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, itu namanya wan prestasi. Saya kira Bapak Ibu sangat pahami secara logika, akan saya coba terangkan. Jadi melakukan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Artinya dia melakukan sesuatu, tapi nggak sesuai dengan yang persis harusnya dilakukan. Ada 10 langkah, dilakukan 9 langkah atau 8 langkah. Misalnya. Atau melakukan sesuatu dan lengkap, tapi telat. Itu wan prestasi juga namanya. Atau melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh perjanjian. Gitu. Jadi misalnya kalau publikasi, harusnya belum boleh publikasi ketika belum ada persetujuan. Misalnya katakan saya kerjasama dengan orang Australia nih. Penelitiannya udah berjalan, udah hampir selesai, harusnya dikatakan bahwa publikasi akan bisa dilakukan oleh pihak secara bersamaan misalnya. Ternyata dia publikasi sendiri, misalnya berdasarkan data yang diperoleh itu berarti dia melakukan wan prestasi. Nah, perjanjian itu akan cacat hukum jika, ini ada beberapa nih. Jadi ini memang sangat legalistik ya. Saya nanti akan share materi ini sehingga Bapak Ibu bisa membaca sendiri, tapi paling tidak di situ syarat-syarat perjanjian yang sah itu harus kita pahami agar kita juga tahu mana perjanjian yang tidak sah. Gitu. Ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Kalau subjektifnya berarti mengikat dirinya. Jadi tidak ada perjanjian yang mengikat orang lain, gitu. Mengikat dirinya yang berjanji itu. Kecakapan untuk membuat satu perikatan. Jadi ini kecakapan itu artinya dia memenuhi syarat untuk bisa membuat sebuah perikatan atau perjanjian. Tidak dalam keadaan pidana, misalnya umurnya cukup dan segala macam, punya kapasitas yang jelas. Atau syarat objektifnya ada suatu pokok persoalan tertentu. Jadi harus jelas apa yang diperjanjikan ini, tentang apa, tentang penelitian kayak, tentang pengadaan masyarakat atau tentang pendidikan. Dan sebabnya harus tidak terlarang gitu. Jadi motivasinya itu harus merupakan sesuatu yang tidak jarang. Nah, apabila suatu perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Jadi kalau subjektif itu tadi berarti kan subjek-subjeknya yang tidak memenuhi syarat berarti diminta pembatalan, jadi dimintakan pembatalan. Tapi kalau objektifnya tidak dipenuhi itu berarti sudah batal demi hukum. Jadi dia otomatis batal, tidak berlaku. Nah, apa yang harus diperhatikan sebelum membuat perjanjian? Ini saya kira penting bagi teman-teman mungkin yang dalam keadaan baru mulai juga gitu ya. Kalau kami selalu belajar hal seperti ini. Sorry, Mas Alam, oke ya, masih bisa dengar ya? Oke Pak, tidak ada masalah. Oke. Pertama harus menyelidiki informasi tentang calon partner. Nah ini umum sekali kami lakukan. Kalau di UGM itu kami punya namanya PC region. Jadi ada orang-orang yang bertanggung jawab atas region-region tertentu. Nah di sini misalnya ada IZAT itu Amerika, Australia, Oceania itu Rizat yang ngurusin. Nanti Asia Timur itu Pipit gitu. Jadi kalau misalnya ada calon partner datang dari Taiwan misalnya, kontak saya untuk membuat kerjasama, maka Pipit yang akan menjadi orang pertama untuk investigasi. Ini siapa ini, orang ini, institusinya apa, rankingnya berapa, dan segala macam gitu. Jadi harus investigasi dulu. Begitu pula sebaliknya tentunya, kalau kita kontak seseorang di luar negeri, pasti mereka akan melakukan hal yang sama pada kita. Makanya kami sangat menyarankan Bapak Ibu, prestasinya itu harus terekam dengan cukup jelas di website kita misalnya, atau di tempat-tempat lain yang mungkin nanti akan muncul ketika mereka searching tentang kita gitu. Nah, tidak memulai kegiatan apapun sebelum penandatanganan perjanjian dilakukan. Ini penting, ini nomor 2 ini. Nah, kami di UGM itu kadang-kadang punya masalah, misalnya. Seorang peneliti dari Fakultas X itu pengen banget melakukan penelitian dengan seorang peneliti di universitas sesuatu, dikatakan di negara X gitu. Karena mereka sudah temenan lama dan segala macam, maka kadang-kadang mereka kerja dulu gitu. Kerja dulu berarti eksekusi dulu prosesnya atau aktivitasnya, baru ngurusin perjanjian. Itu kadang ada tuh, walaupun sangat jarang. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan. Karena kalau nanti terjadi apa-apa di tengah jalan itu, sebelum ada perjanjian, maka dia tidak akan dilindungi oleh hukum. Nyun sewu ini, kenapa saya ini tegaskan, karena sangat mungkin ini tidak terjadi, apalagi kita berhadapan dengan dosen-dosen. Kadang-kadang Nyun sewu ini di sini juga banyak dosen, saya juga dosen. Kadang-kadang kita dosen itu tidak terlalu fokus perhatiannya kepada aspek hukum seperti ini. Yang penting substansinya bagaimana, risetnya. Kita lebih senang memang
ada di lab, bikin laporan atau bikin percobaan, tapi aspek hukumnya mungkin kita miss kadang-kadang. Nah itu dosen ya. Jadi kantor internasional punya tugas untuk memastikan itu. Gitu. Memahami bahasa dan pada perjanjian itu tentu saja, makanya kalau kita itu kan bahasa Inggris adalah bahasa yang secara umum kita pakai itu akan prevail, tetapi memang ada baiknya juga menggunakan bahasa yang kita mengerti dan dia mengerti, walaupun ini menjadi repot gitu. Kalau dengan katakan Tiongkok misalnya, berarti harus ada bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah itu menjadi kesepakatan kemudian dan juga aturan pemerintah tentu saja ya. Kita bertanya kepada calon partner secara mendetail ini juga wajib dilakukan, walaupun memang ini tergantung dari bagian posisi kita. Kalau partner kita itu beda partner yang sangat kita inginkan, kadang-kadang kita harus menggunakan bahasa yang lebih soft gitu ya, biar mereka tidak merasa diinterogasi dan segala macam. Dan segala macam lah ya, ada panduannya harus sejelas mungkin. Jika salah satu pihak tidak bersedia mendatangani, maka kerjasama tidak dilanjutkan, seperti tadi yang saya bilang. Nah, tantangan dalam buat perjanjian ini pertama, harus memenuhi perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Ini tantangan, kenapa? Karena kadang-kadang di akademik itu kita mengutamakan substansi kerjasama, kita kadang-kadang bukan berusaha ya, agak mengabaikan gitu ketentuan-ketentuan hukum yang sebenarnya nggak boleh. Ini sebaiknya juga tidak dilakukan. Nah, kalau di UGM itu kami punya HUKOR namanya, jadi hukum dan organisasi, ada lembaganya yang memang mengawal semua ini. Menentukan penawaran yang akan diberikan. Jadi apa sih yang kita punya kan gitu untuk di dalam kerjasama itu, membantu kerjasama itu. Kemudian menentukan hak dan kewajiban yang seimbang. Ini menarik, ini penting sekali untuk kita pahami. Kadang-kadang karena kita perlu memang kerjasama dengan mereka, karena kita abai dengan hal ini. Jadi jomplang gitu hak dan kewajibannya. Kompleks yang birokrasi dan administrasi dari universitas ini nomor 4 ini, Nyun Sewu, ini di UGM ini masih terjadi juga, dalam arti kami harus berurusan dengan banyak sekali pihak. Teman-teman yang di universitas yang mungkin lebih muda, saya bayangkan semoga dibina gitu proses proses hukum, proses administrasi yang tidak terlalu rumit gitu. Saya kira itu perlu banyak hal yang perlu dipangkas secara positif ya tentunya ya. Kemudian nomor 5, pemakaian bahasa asing pada perjanjian bilingual ini juga tantangan. Kenapa? Karena terjemahan bahasa itu kadang-kadang maknanya bisa jauh sekali berbeda. Dan adanya konflik kepentingan. Di sini dalam hal ini kita berusaha untuk tidak ada sama sekali, tapi kadang-kadang memang tetap ada. Misalnya begini, saya sebagai dosen akan bekerja sama dengan seorang mitra di perguruan tinggi asing, tapi saya juga adalah orang yang bekerja di kantor internasional gitu, yang nanti ada kaitannya dengan akses, kaitannya dengan fasilitas, itu berarti ada potensi gitu, berarti konflik kepentingan sehingga harus kita kelola dengan baik. Terus ini ada tahapan-tahapan ya, ada prakontrak, kemudian tahap perumusan dan segala macam. Ini cukup jelas di sini saya kira, ininya tidak akan saya bahas detail sekali, tapi pertama kita harus mengidentifikasi perundang-undangannya apa sih ini yang akan berpengaruh di sini. Hukum nomor berapa di Indonesia yang akan berpengaruh terhadap kerjasama model ini, kita harus benar-benar rajin baca itu. Koordinasi jangan lupa, karena pihak-pihak yang terlibat itu banyak sekali, koordinasi harus rajin dilakukan. Baru penyusunan MOU. MOU itu berarti disusun berdasarkan diskusi tadi itu, negosiasi awal itu tadi. Nah, setelah MOU disusun, baru kemudian tahap perumusan. Jadi apa yang disepakati tadi dituangkan draftnya dalam draft kontrak atau perjanjian gitu. Semua aspek kasih tuangkan. Kemudian setelah itu harus kita periksa lagi. Periksa ini benar-benar syarat subjektifnya apa tadi, objektifnya apa tadi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku apa, itu harus benar-benar diperiksa. Kalau di UGM kami memiliki itu tadi HUKOR, di kantor internasional kami memiliki legal officer sendiri ya, yang akan bisa menangani itu semua. Setelah itu baru penandatanganan, setelah semuanya diperiksa segala macam, tidak ada yang salah, ditandatangani. Membuat rangkap perjanjiannya, rangkap berapa biasanya, paling tidak sekurang-kurangnya 2, dia dapat 1, kita dapat 1, baru ditandatangani. Bisa pertandatanganan itu bisa pertemuan begini, misalnya ada seremoninya, karena seremoni itu karena penting bagi kita, karena bisa difoto terus dimasukkan dalam website, lalu di posting di grup, sehingga kita kadang-kadang merasa bahwa punya MOU itu sudah merupakan satu prestasi, padahal sebenarnya tidak. Atau ya saling mengirim aja, kita nggak usah bertemu, nggak ada seremoni segala macam. Nah setelah itu baru tahap pasca penandatanganan apa? Baru sekarang mulai kita cek, karena sudah ditandatangani berarti harus ada
kewajibannya yang dipenuhi berdasarkan perjanjian tersebut. Setelah itu nanti kalau ada perubahan berarti cukup tambahkan addendum, tambahan-tambahan aturan yang memang muncul di sepanjang jalan gitu. Berikutnya force majeure-nya apa? Apa keadaan daruratnya apa sehingga membuat konsekuensi tentang sesuatu itu terjadi. Misalnya kalau seperti sekarang kita ngomong soal COVID-19 misalnya, kalau ada begini pernah diatur nggak di perjanjian kalau ada begini kita nggak harus ngirim orang ke sana atau sebaliknya. Kalau kita misalnya di perjanjian itu dikatakan harus ngirim orang ke sebuah perguruan tinggi 2 orang per tahun misalnya, dan dia juga begitu, tapi kalau ada COVID-19 berarti kan nggak bisa. Nah itu harus dicatat di klausul force majeure-nya bahwa memang perjanjian ini mungkin tidak akan dilaksanakan secara penuh kalau terjadi hal-hal yang luar biasa, gitu ya. Terus berikutnya adalah pengendalian. Jadi setelah ini segala macam dikendalikan. Ini monitoring lah sifatnya, monitoring kalau memang laporannya bagaimana segala macam, terus tindak lanjutnya bagaimana, langkah koreksinya. Habis itu baru evaluasi dan pelaporan. Terus ini tadi pengendalian dan pelaporan. Evaluasinya apa? Bagaimana meningkatkan hal-hal yang sudah terjadi dan bagaimana reportingnya, pelaporan. Itu adalah tahapan dan strategi buat perjanjian nasional. Nah, yang harus diperhatikan harus ada dalam perjanjian. Saya nanti minta tolong teman-teman untuk memberikan template kepada teman-teman kita ini agar bisa dipakai mungkin nanti dengan tanpa nama tentu saja ya. Template perjanjian yang kita punya MOU itu seperti apa nanti bisa teman-teman pelajari juga. Para pihaknya siapa? Harus ada pendahuluannya menjelaskan definisi harus ada, pernyataan dan jaminan dari masing-masing harus ada, isi kontraknya apa. Kalau melibatkan harga berarti harga yang terlibat atau keuangan, pembayarannya bagaimana, metode pembayarannya, kewajiban pembayarannya bagaimana, waktunya kapan, penyerahannya, terus title-nya, haknya berapa, apa saja tanggung jawabnya, ketika perlu nanti ganti rugi bagaimana mekanismenya dan berapa, urusan teks ya, perpajakan harus ada di situ. Apakah ini kerjasama yang dikenai teks atau tidak dikenai teks harus diatur. Kemudian force majeure-nya apa? Ketika misalnya terjadi hal yang memaksa atau darurat, bagaimana kita mengatasinya? Jangka waktu perjanjian harus ada. Ini berlaku seumur hidup atau setahun saja atau dia bisa jadi kadang-kadang berlaku 2 tahun tapi bisa diperbarui secara otomatis kalau tidak ada apa-apa misalnya. Terus one prestasi kalau terjadi pelanggaran atau tidak pemenuhan kewajiban itu apa yang akan terjadi? One prestasi itu apa saja yang dimaksud dengan one prestasi? Kalau itu terjadi, apa akibatnya? Berikutnya. Kemudian setelah itu ada nggak kemungkinan pengalihan dari satu pihak ke pihak yang lain? Pengujian instruksi dan sertifikasi itu ada juga. Kemudian confidentiality-nya, kerahasiaannya. Terus penyelesaian sengketanya bagaimana? Apakah litigasi, arbitrasi dan segala macam? Apakah kita akan cukup menggunakan kekeluargaan atau kita bisa ajukan ke pengadilan? Kalau pengadilan berarti pengadilan yang mana kita pakai? Ini biasanya kalau bisa pengadilan internasional. Tidak hanya dihukum dia, tidak hanya dihukum kita gitu, atau lembaga kita. Hukum yang berlaku apa? Ini perlu ditegaskan, harusnya tadi di depan juga sudah dilakukan. Jurisdiksinya apa saja yang boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Terus siapa yang berhak untuk melakukan apa? Gitu. Sampingan, lampiran, dan penutup. Ini adalah komponen mungkin tidak harus semuanya banget ada secara eksplisit, tapi paling tidak ini harus ada di situ. Nah, bagaimana mengevaluasi kolaborasi? Pertama, ini kalau kami biasanya menilai itu impact-nya terkait dengan tridharma tadi. Bagi pendidikan dan mobilitas selama ini kemudian nanti bagi penelitian bagaimana, bagi pengadilan masyarakat bagaimana. Intinya diajukan aja pertanyaan gitu kepada diri kita sendiri. Dengan adanya perjanjian ini, ada nggak mobilitas untuk siswa yang sudah ada atau mahasiswa gitu. Kalau dalam 5 tahun nggak ada sama sekali, berarti saatnya nih evaluasi nih, bila perlu nggak dilanjutin lagi misalnya gitu. Atau paling nggak nanti kita bisa push yang ininya, gitu karena belum terjadi. Apakah ada professor mobility, ada nggak pertukaran dosen, atau dosen kita pernah diundang nggak ke sana, atau kita pernah kedatangan dosen nggak dari sana segala macam. Adakah kelas bersama atau supervisi bersama, pembimbingan bersama? Apakah ada kemungkinan akan ada joint degree, double degree, dual degree dari akibat kerjasama itu? Apakah ada joint curriculum development dan segala macam? Kalau itu sama sekali nggak ada, berarti memang nggak ada buahnya nih perjanjian ini. Gitu. Terhadap research and publication, ada nggak benar-benar riset yang tereksekusi dari perjanjian itu? Bukan hanya sekedar wacana mau-mau aja.
Adakah jointly funded research activities, jadi benar-benar riset bersama yang didanai secara bersama? Ada nggak publikasi bersama? Ada nggak impact-nya bagi media? Where joint works published gitu. What is the impact? Sorry, bukan ada nggak what is the impact factor? Jadi kayaknya gini, kita mempublikasikan di sebuah media, katakan jurnal, itu kan impact-nya ada. Ya kalau teman-teman dosen akan paham impact factor lah, kita bilangnya Scopus atau tidak gitu ya. Kemudian ada nggak positive impact kolaborasi itu kepada reputasi akademik? Ini biasanya survei nih, success rate-nya mungkin ranking segala macam, academic reputation kita bagaimana jadinya, apakah meningkat apa tidak. Ada nggak hilirisasi riset? Jadi riset itu tidak hanya sekedar sampai riset publikasi, tapi dia diterjemahkan nggak menjadi katakan produk-produk komersil misalnya. Nah itu kalau terkait dengan KKN atau community service atau pengabdian pada masyarakat, mirip itu kan. Ada nggak pengabdian masyarakat bareng yang dilakukan? Atau ada nggak misalnya dampaknya bagi masyarakat sekitar kita kerjasama ini? Ada nggak kerjasama internasional terkait dengan KKN misalnya gitu ya? Ada nggak pengembangan teknologi yang kita hasilkan yang tepat guna berdasarkan kerjasama ini, yang berguna bagi masyarakat dan segala macam. Jadi selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan agar kita bisa menilai apakah kolaborasi itu bagus atau tidak, layak dijalankan atau tidak, layak dilanjutkan atau tidak. Oke, saya kira begitu biar kelihatannya ilmiah. Jadi saya boleh nih menyarankan teman-teman untuk membaca buku-buku ini. Ini saya dibantu oleh namanya Mbak Nana dulu yang kerja di legal officer kami, itu dia yang membantu saya membuatkan presentasi ini. Jadi ini memang sangat legal, sangat proper dalam konteks ilmiah hukum gitu ya. Semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk yang terutama yang baru mulai membuat perjanjian. Terima kasih, thank you. Wassalam. Baik, terima kasih sekali Pak Andi untuk pemaparannya mengenai asas hukum atau legal agreement, Pak. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini seperti informasi yang tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwasannya setelah sesi pemaparan dari Pak Andi, kita sambung dengan sesi tanya jawab saja, karena beliau ada keperluan yang lain, jadi harus meninggalkan acara kita ini. Ya. Jadi saya mulai saja Pak Andi, mungkin saya bacakan supaya Bapak Ibu juga notice pertanyaannya apa. Ini tadi memang sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Ya. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang mungkin dari Pak Yoke Surya Dharma ya Pak. Mohon izin bertanya, pelaksana dari MOU dan MOA itu kan prodi atau fakultas, apakah ini ada sambung? Itu ya. Suara apa ya? Ini surat tukang di belakang kayaknya. Oh, yes, oke tak. Kasih. Siap, terima kasih. Saya ulang. Ini untuk pertanyaannya dari Pak Yoke. Pelaksana dari agreement atau perjanjian itu adalah apakah fakultas, prodi atau yang lain? Kemudian peran KUI itu apa Pak dalam pelaksanaan MOU dan MOA? Mohon dijawab Pak. Siap. Terima kasih. Ini pertanyaannya ada di mana Mas? Ada di chat ya? Di chat, betul. Di chat dari atas ya? Dari atas ya, tadi di tengah-tengah Pak. Oh ya. Pertama gini, kalau dalam hal, saya mohon maaf dulu, ini ada notifikasi yang saya harus putuskan dulu sebentar, mohon maaf. Ya. Bentar ya. Saya tadi ada rapat lain soalnya, jadi oke. Suara saya bisa kedengaran nih Mas Risa? Jelas Pak. Ya. Jadi intinya memang kalau yang kita itu kan menginisiasi, kalau kami adalah OIA di level universitas. Jadi yang kami dorong memang, tadi ada yang bertanya juga bedanya MOU, MOA, Implementing Agreement, itu mungkin sekalian saya jawab ya. MOU itu adalah antar universitas tuh biasanya. Kalau saya katakan misalnya UGM dengan misalnya di dalam negeri ini Udayana gitu misalnya. UGM Udayana itu MOU, rektornya yang tanda tangan. Jadi university to university collaboration itu payung. Ngomongnya apa perjanjian itu, MOU itu? Ngomongnya pokoknya UGM dan Udayana sepakat untuk bekerja sama di bidang Tridharma perguruan tinggi. Udah kira-kira gitu aja. Artinya itu sapu jagat semuanya bisa dilakukan. Itu MOU.
MOA berarti sekarang kalau ada fakultas misalnya nih melihat oh UGM sama Udayana udah punya perjanjian seperti ini, berarti Fakultas Kedokteran Udayana misalnya nih punya inisiatif. Oke, kalau begitu berarti Fakultas Kedokteran Udayana bisa dong kerjasama dengan Fakultas Kedokterannya UGM gitu ya. Jawabannya bisa sesuai dengan yang itu. Nah, disitulah yang namanya MOA, Memorandum of Agreement. Jadi benar-benar implementasi dari MOU itu secara lebih teknis di unit yang lebih spesifik lagi. Oke, itu MOU MOA. Berarti sekarang kalau implementing agreement apa? Nah, itu sebenarnya diperlukan atau tidak diperlukan. Kalau MOA itu sudah cukup mengatur secara teknis, berarti tidak perlu lagi implementing agreement gitu. Nah, MOA itu berarti adalah penurunan atau turunan dari MOU yang lebih teknis. Teknis itu bisa berarti aktivitasnya yang teknis lebih spesifik atau unitnya yang lebih spesifik. Atau kedua-duanya. Jadi benar-benar bisa katakan Fakultas Kedokteran tadi UGM dan Udayana sepakat untuk mengadakan kelas bersama gitu. Kalau itu dituangkan dalam perjanjian itu namanya MOA atau PKS mungkin dalam bahasa Indonesia gitu ya. Artinya itu satunya payung, satunya yang implementasi. Lalu bagaimana peran OIA? OIA berarti di MOU-nya tadi katakan, mohon maaf saya mau pakai istilah perguruan tinggi luar negeri sekarang. Antara UGM dengan UNSW di Sydney misalnya. Itu MOU. Kita yang memastikan itu dari OIA pusat. Tapi kalau nanti misalnya katakan Fakultas Hukum UGM mau bekerja sama dengan Fakultas Hukumnya UNSW, maka itu levelnya MOA berarti kan. MOA yang merupakan terjemahan dari sini yang kalau kami terus terang kalau kami role-nya adalah juga tetap menjamin menjamin tertib hukumnya dari perjanjian itu. Artinya kalau ada fakultas yang memang buat MOA, kami juga ikut di dalam memastikan legalitas dari MOA. Jadi ketika nanti konsultasi segalanya kami yang tetap memproses gitu ya. Tapi ketika nanti itu terjadi eksekusi, maka itu menjadi murni ranahnya fakultas tadi itu. Berapa ngirim segala macam. Kalau ini fakulti itu fakulti ya, kalau dia itu. Jadi ketika eksekusi dia menjadi tanggung jawab dari unit yang menandatangani MOA itu. Semoga paham maksudnya nih ya. Jadi artinya kalau tugas kami yang punya MOU dengan UNSW, kita kan tidak akan mikir hanya fakultas tertentu di sini, tapi universitas. Tapi kami juga sadar kalau ini nggak ada MOA-nya, maka itu nggak ada faedahnya sebenarnya. Kan cukup hanya mengatakan dua universitas bersepakat untuk kerjasama dalam Tridharma. Gitu. Jadi fakultasnya apa, baik antar fakultas itu apakah saling ngomong-ngomong atau belum itu masih jauh gitu, masih tetap harus ada eksekusi yang lain. Gitu ya, saya kira semoga bisa menambah satu insight baru paling tidak bahwa kalau MOA di fakultas itu yang tanggung jawabnya fakultas untuk eksekusinya. Tapi kalau tidak bagaimana? Ini hal yang lain, ini kebijakan dalam universitas itu. Kalau misalnya ternyata fakultas kami, fakultas hukum punya kerjasama dengan fakultas hukumnya UNSW, tapi kok nggak jalan-jalan? Katanya mau pertukaran pelajar, nggak ada juga misalnya. Katanya mau pertukaran profesor, nggak ada gitu. Nah, dalam hal ini itu berarti mekanisme evaluasi kerjasama di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Kalau dia memiliki mekanisme itu, nanti hubungannya antar direktur kami dengan wakil dekan kerjasama di fakultas tertentu, itu yang akan ada forumnya. Namanya forum, misalnya kalau kami itu punya rapat koordinasi wakil dekan gitu. Jadi Pak Rektor yang kerjasama itu nanti akan punya rapat berkala tiap bulan dengan wakil-wakil dekan untuk mengevaluasi kerjasama itu. Kalau ada fakultas yang misalnya harusnya kerjasama tapi belum, di situ ada terjadi konsultasi. Kenapa seperti itu dan bagaimana kita bisa bantu. Secara umum seperti itu ya, mungkin ininya. Semoga bisa diterima. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Untuk Bapak mohon maaf, mungkin untuk pertanyaannya kita batasin atau bagaimana Pak Andi? Boleh nanti sampai tank jam 3 kalau boleh. Sama nanti kan akan ada lagi kan sesinya kan, nanti teman-teman bisa menjawab juga. Iya, betul. Baik, begitu saya rasa untuk pertanyaan dari Bapak Yoke dan juga Ibu Nina, mudah-mudahan sudah terjawab. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari Bapak Rio Luhung mengenai pengukuran KPI Pak, kinerja kerjasama secara general di UGM. Jadi bagaimana dikatakan bahwa kerjasama itu menurun atau meningkat, seperti itu. Mohon dijelaskan. Oke. Baik, kalau kami sih memang dari jadi kita tuh ada istilahnya, ini istilah yang dipakai di UGM tuh agak menarik, MCK, mandat capaian kinerja. Tapi singkatannya nggak terlalu menarik ya. Mandat capaian kinerja ini adalah ada kontrak antara
rektor dengan dekan, rektor dengan direktur gitu. Jadi di situ dituangkan. Kalau indikatornya, kalau di kami itu biasanya adalah kalau ngomong mahasiswa berarti jumlah mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa internasional yang kita terima atau mahasiswa yang kita kirim itu salah satu ya. Jadi selalu ada indikator yang berupa angka. Karena kalau tanpa angka biasanya kita agak bingung kan mengevaluasinya gitu. Walaupun secara umum ya tentunya kita bicara kualitas, tapi angka tetap harus ada untuk dievaluasi. Itu salah satunya gitu. Yang lainnya tentu saja, tapi jumlah MOU tidak menjadi indikator kalau di UGM. Kita tidak bisa bilang, oh fakultas anu bagus karena MOU-nya banyak atau MOU banyak, tidak seperti itu. Tapi kriteria berupa yang ada angka, yang merupakan anaan dari MOU tersebut, turunannya, bukan MOU itu sendiri. Begitu, siap. Baik, terima kasih Pak Andi. Dan untuk selanjutnya ini ada dari Bapak Theodorus Unpad. Ini mungkin mengenai implementation agreement Pak ya. Jenis kegiatan apa yang bisa mungkin kita sharing? Oke. Nanti kami, ini kan bicara soal implementing agreement ya. Yang kalau di kami itu sebenarnya adalah perjanjian yang paling detail tentang MOU tadi. Seperti yang tadi saya bilang, banyak sekali eksekusi kerjasama yang dilakukan cukup dengan MOU saja atau MOU dan MOA saja. Tidak selalu kegiatan itu menggunakan implementing agreement. Semoga paham maksudnya. Kali ini kita berbeda dan nature-nya tergantung nature-nya. Ada juga kegiatan yang besar banget memang, misalnya antara UGM dengan katakan JICA. Itu kan besar sekali misalnya. Sehingga di MOU-nya ada yang sangat umum, lalu MOA-nya ada untuk masing-masing grup project gitu misalnya. Lalu di masing-masing grup project itu akan ada project-project yang detail sekali. Nah, itu yang memerlukan implementing agreement. Oke, nanti saya harus tanya dulu kalau implementing agreement apakah kami bisa nanti berikan contohnya yang mungkin kalau template harusnya tidak ada masalah ya. Yang jelas kami tidak akan berikan tidak boleh memberikan yang desainnya detail. Itu contoh saja yang saya sampaikan. Jadi seperti JICA kami sedang punya proyek yang cukup besar misalnya, yang di situ bahkan ada unit implementasinya juga khusus di UGM gitu. Gitu ya Pak Theodor ya. Pak Theo siap. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut Pak tentang dari yang Ibu Rusia. Maksudnya partner yang nakal, tindakan kita seperti apa gitu. Dijewer aja. Nakal itu beberapa sih memang. Nakal itu mungkin bisa dimulai dari perjanjian mungkin. Artinya secara sengaja entah tidak sengaja ada ketidakseimbangan di dalam MOU. Misalnya seperti yang tadi saya bilang, dia hanya kekeh menggunakan hukumnya dia saja gitu. Itu udah mulai nakal tuh. Kita harus mulai melihatnya di situ. Atau misalnya nanti kalau ada satu kasus dispute atau sengketa, dia mintanya pengadilannya dia saja tanpa melihat opsi kita. Itu udah kelihatan ada ketidakseimbangan. Nah, kalau sudah katakan MOU-nya oke, MOA-nya oke, tapi dia dalam pelaksanaan nakal, misalnya contohnya nakal paling rendah itu gini. Dia mau kita ngirim ke dia mahasiswa, boleh 1 atau 2 atau 3 per tahun. Tapi mahasiswa dia nggak pernah datang ke kita. Itu cukup sering terjadi pada negara-negara maju itu. Karena tidak banyak mahasiswa mereka mungkin yang tertarik kepada kita karena misalnya nggak proper cara dia menjelaskan potensi kita, kan tidak mengiklankan dengan baik gitu. Itu mungkin bisa juga kita bilang kenakalan. Kalau kami biasanya ya kita bersurat, bertanya, lalu biasanya ada semacam jalan keluar atau jalan tengah begitu. Misalnya gini, kita nih sepakatnya dengan Singapura misalnya, mengirim mahasiswa, kita kirim 2, dia kirim 2 juga tiap tahun misalnya begitu. Yang terjadi, lebih mudah terjadi mahasiswa kita ke Singapura, tapi mahasiswa ke Singapura itu belum tentu mau ke sini, apalagi untuk exchange katakan 6 bulan. Nah, salah satu jalan keluarnya biasanya adalah kita berikan kesempatan untuk datang di program yang lain, tidak yang 6 bulan itu, tapi dengan jumlah yang lebih banyak misalnya. Kita ngirim ke sana 2 untuk stay 6 bulan, kita berikan kesempatan ngirim 3 atau 4, tapi untuk 2 minggu program misalnya, summer program misalnya gitu.
Jadi artinya begini, dalam eksekusi memang terjadi saja hal gitu. Mungkin bukan nakal karena dia niat, tapi karena situasinya juga. Jadi kita harus bisa membantu situasi itu agar dia juga bisa memenuhi kewajibannya. Itu contoh saja ya, nanti mungkin bisa kita bicarakan lagi. Next. Terima kasih Pak Adi. Untuk kemudian ini ada pertanyaan juga dari Ibu Rima Amalia mengenai MOU di UGM ada yang tertulis automatically extended. Nah, ternyata setelah dievaluasi tidak ada implementasi kegiatan di bawah MOU tersebut. Nah, apakah kita tetap bisa mencatatkan MOU tersebut sebagai perjanjian yang aktif baik di fakultas ataupun universitas? Secara hukum memang aktif. Itu tetap aktif karena dia kan otomatis diperpanjang. Tetapi evaluasi lain bahwa perjanjian itu efektif apa tidak, itu adalah hal yang lain lagi gitu. Bahwa dia aktif secara hukum, iya. Tapi apakah dia produktif dalam hal riset, harusnya tidak. Makanya kan kemudian laporan kita tuh harusnya lebih lengkap itu kita menilai MOU. Ini memang aktif secara hukum, tapi dia nggak produktif. Jadi ketika ada MOU aktif tapi nggak produktif, berarti langkahnya apa kemudian? Apakah memang kita notifikasi partner, yuk kita lakukan sesuatu yuk, atau jangan masalahnya di kita juga. Kita kadang-kadang sibuk punya MOU tapi lupa ngasih tahu peneliti atau dosen kita untuk mengisi MOU itu dengan kegiatan misalnya kan. Ya berarti evaluasinya ada di tingkat kita gitu. Atau kalau memang kita sudah mau tapi dia nggak mau, itu berarti kita harus yang menegur dia, yuk kita lakukan. Atau kalau tidak mau memang ya sudah, kalau begitu kita evaluasi, kita kasih notifikasi dia adanya ini tidak bisa dilanjutkan. Bisa katakan itu notice ataupun ini. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Lobo dari Undana Kupang. Ini concernnya tentang dosen yang mengajukan kerjasama dengan peneliti secara individu dari luar negeri tanpa melibatkan perguruan tinggi. Nah, ini pertanyaannya bagaimana UGM mendorong para dosen supaya memperhatikan aspek legal formal MOU dan MOA-nya. Oke, kalau kami itu jelas. Kalau misalnya ada kerjasama ya dengan pihak lain yang memerlukan dokumen kerjasama MOU, itu hanya bisa ditandatangani kalau di UGM ya, hanya bisa ditandatangani oleh dua pihak saja. Rektorat, dalam hal ini rektor, wakil rektor, di fakultas hanya dekan. Jadi dosen itu tidak pernah bisa menandatangani kerjasama gitu. Sehingga artinya apapun yang dilakukan pasti harus ke dekan. Tapi gini, kalau saya mau cerita, kalau dosen itu kan kadang-kadang kreatif juga ya, kalau tidak boleh dikatakan nakal ya. Ya udah dia kerja sama saja sama temannya dari universitas lain, dan mungkin memang tidak diperlukan MOU misalnya, itu sih sudah tidak bisa kita kendalikan dalam tanda petik ya. Tapi artinya begini, kita kan memberikan edukasi kepada dosen, kalaupun misal tidak diperlukan dokumen kerjasama, tetapi konsekuensi hukumnya itu tetap harus diperhatikan, sehingga nanti kalau tidak ada dokumen kerjasamanya, universitas tidak akan bisa melindungi dosen. Jadi bahasanya seperti itu. Ini kan soal perlindungan terhadap mereka. Kalau nanti ada apa-apa berurusan dengan aparat pemerintah segala macam, maka UGM akan bisa membantu atau melindungi kalau memang terjadi perjanjian itu yang ditandatangani pihak yang berwenang di UGM. Enggak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dari Ibu Maria. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Astria dari ITS Surabaya. Ini mohon informasi berapa kisaran jumlah MOU UGM dengan mitra luar negeri dan apakah KUI berperan juga untuk memastikan apakah MOU tersebut aktif dan aktivitasnya di bawah MOU seperti itu, Pak. Mas Irfan ini sahabat saya nih. Oh, Mas Irfan, maaf. Mas Irfan. Rajin sekali hadir terus Mas Irfan. Siap Mas. Matur nuwun sangat. Theoretically speaking, iya. Jadi ketika kita tadi membuat MOU, membantu membuat MOU, berarti kan prosesnya jelas ada pada kita. Ketika nanti implementasi, kalau kita bilangnya, itu ada di dalam mekanisme evaluasi tadi itu. Kalau saya bilang tadi ada rapat wakil dekan di bidang kerjasama, itu nanti KUI ada di situ karena KUI ada di bawah rektorat. Dalam hal ini wakil rektor kerjasama luar negeri, gitu. Jadi yes ada mekanisme, tetapi memang terus terang di UGM itu tidak ada, belum ada mekanisme spesifik yang misalnya melakukan monitoring secara khusus oleh KUI karena dimensi kerjasama ini luas, adanya di level wakil rektor. Jadi koordinasinya di level wakil rektor, gitu.
Ngoten nggih, Mas. Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjut saja, karena waktu sudah menunjukkan 14.56. Saya percepat saja. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Dia, mengenai jika misalnya fakultas, departemen atau unit akan mengadakan kerjasama dengan fakultas di luar negeri, apakah harus ada payung atau MOU di level U7 dulu atau tidak ya? Lalu jika MOU U7 sudah expired, apakah harus diproses extend U7 dulu, baru kemudian boleh proses MOA atau tidak? Kalau kita mau bicara ideal, jawabannya iya. Artinya begini, kalau kami itu selalu bilang kalau ada rencana kerjasama atau inisiatif kerjasama, kami selalu ingin memastikan agar kerjasama itu nanti bisa juga dipakai oleh fakultas lain. Sehingga selalu sarannya adalah U2U dulu yuk. Karena kalau sudah U2U ada, berarti kan aman, nanti fakultas apapun bisa lagi. Jadi tanpa harus melakukan inisiasi kembali juga. Jadi itu jawaban pertama. Kedua, kalau misalnya ada kerjasama spesifik sekali, yang itu hanya melibatkan satu fakultas, nggak mungkin ada fakultas lain yang bisa terlibat, dengan fakultas tertentu di mitra, itu bisa langsung di level fakultas. Tapi di level fakultas itu pun namanya MOU juga dulu biasanya. Jadi MOU itu tidak selalu university ya, Ibu Bapak Ibu ya. Bisa juga fakultas ke fakultas, tapi memang dia adalah single faculty, tidak akan melibatkan fakultas lain. MOU pertama yang jadi payung untuk kegiatan-kegiatan mereka, tapi tetap antar fakultas saja. Kalau dia sudah expired, misalnya U2U-nya, jawabannya juga iya. Ideally speaking, iya. Kita bikin dulu, perpanjang dulu U2U-nya, baru kemudian MOA-nya diproses. Tapi kenyataannya, karena memang kepentingannya kan biasanya MOA itu, bukan MOU kan. Kalau yang ada MOA, kita biasanya proses bareng, prosesnya paralel. Jadi MOU dan MOA diproses bareng bisa, sangat mungkin itu dilakukan dan kita sangat sering melakukan itu. Siap. Baik, terima kasih Pak. Next, pertanyaan berikutnya dari Bu Nurlailatul Akromi. Ini mengenai bagaimana jika universitas partner tidak bisa MOU karena regulasi negaranya dan dokumen yang ada di pihak mereka bernama COC atau Certificate of Collaboration. Apakah legal standingnya sama dengan MOU di Indonesia? Saya terus terang tidak paham ini, terus terang aja. Tidak tahu persis yang ini bagaimana. Tapi ini kan berarti harus dicurigai pertama, kenapa dia tidak boleh melakukan kerjasama, tidak boleh menulis membuat MOU. Kan itu dulu yang harus kita pahami. Apakah memang karena COC itu sendiri dianggap MOU setara MOU di sana atau tidak? Kalau iya, berarti jawaban saya bisa jadi iya. Karena di negara tersebut COC setara MOU. Atau karena memang bermasalah gitu. Kalau bermasalah berarti artinya begini, ada negara yang memang tidak mau kerjasama dengan negara tertentu, ada juga. Seperti kita, mohon maaf. Indonesia kan tidak boleh kerjasama dengan Israel. Secara hukum maksud saya gitu. Jadi kalau tiba-tiba kita bikin kerjasama dengan Universitas Israel, ya tentu itu melanggar hukum dalam konteks ini. Walaupun kita mau kerjasama, kemudian berarti pendekatannya pendekatan lain. Jadi harus dilihat dulu kenapa dia tidak boleh. Lalu kalau misalnya ternyata COC itu adalah prosedur saja, bahwa itu memang level yang sama dengan MOU di sana, menurut pendapat saya pribadi, boleh. Terima kasih Pak Andi. Untuk selanjutnya mungkin ini dari Ibu Akmalia, mengenai peringkat universitas, apakah menjadi pertimbangan tersendiri untuk UGM? Contohnya mungkin UGM bekerja sama dengan universitas yang peringkatnya lebih rendah. Oke. Saya tadi sudah mengatakan bahwa kalau filosofi pimpinan kami itu jadi kupu-kupu atau jadi kereta tadi itu ya. Kita kadang-kadang jadi kupu-kupu yang terbangnya pelan, jadi menempel sama kereta yang cepat. Tapi jangan lupa kita juga harus jadi kereta kadang-kadang. Jadi kalau kami itu, kami kerjasama dengan universitas lain di Afrika misalnya. Universitas Namibia. Itu tidak termasuk bagus banget. Jadi kurang bagus lah kalau dibilang. Tapi ternyata setelah kami lihat, Yunani ini punya potensi luar biasa. Artinya apa? Dia masih, di sana masih belum banyak yang garap gitu kan. Kalau nggak dari sekarang universitas di Indonesia ini mulai menggarap Afrika, nanti keduluan lagi dengan negara-negara lain dan kita jadi tidak punya pengaruh di situ. Akhirnya begitu kami menggarap itu, kita membantu mereka mendirikan fakultas kedokteran hewan, membina fakultas pertanian mereka. Kita ajarin mereka juga implementasi pertanian segala macam.
justru menarik sekali jadinya kerjasama itu, dan mereka sangat sangat berterima kasih. Kemudian posisi kita di mata mereka jadi sangat bagus juga, secara apa namanya reputasi gitu. Dan kemudian mereka jadi partner yang sangat positif dan panitra kita. Itu adalah satu contoh saja bagaimana kita juga kadang harus mengambil keputusan yang berani, yaitu bekerja sama dengan institusi yang tidak lebih bagus dari kita. Itu contoh saja. Baik, terima kasih Pak. Pak Andi, mohon maaf ini mau sudah jam 3, tapi ada 2 pertanyaan tersisa, mau dilanjut atau bagaimana Pak? Saya mohon maaf sekali nih ya, teman-teman sekalian, ini diskusinya sangat bagus rupanya. Nanti ada sahabat saya, ada Pipit, ada Izat, tentu ada Mas Risa juga, ada Roro di sini, yang mungkin nanti bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak, nanti saya bisa diakses tentu saja dengan sangat mudah. Nanti titip saja pertanyaannya ke teman-teman, kalau memang tidak bisa dijawab dulu, nanti saya jawab di kesempatan berikutnya. Mungkin tertulis begitu. Baik. Saya begitu, teman-teman, sangat terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Andi. Sukses untuk acara berikutnya Pak. Teman-teman, izin keluarga. Siapa? Terima kasih Pipit dan Izat ya. Oke, matur nuwun Pak Andi. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang karena berhubung Pak Andi ada kepentingan lain, ya untuk pertanyaan dari teman-teman di Petra dan juga Ibu Mita, mungkin kami pending dulu. Kami sekarang akan lanjut ke presentasi. Ada Mbak Pipit, siap Mbak Pipit? Siap. Oke, siap. Untuk Mbak Pipit, waktu di depan saya persilakan. Terima kasih. Oke, Mbak Tifa bisa dibantu presentasinya? Iya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Rizal untuk kesempatannya, dan sebelumnya sudah ada paparan dari Pak Andi. Siang ini saya akan melanjutkan sedikit paparan dari Pak Andi. Kalau sebelumnya Pak Andi sudah menerangkan international agreement dari sisi hukumnya, maka saya dan Izat akan menambahkan sedikit dari segi praktisnya, atau bagaimana kami para program koordinator menghandle atau menangani agreement dengan universitas-universitas partner. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Indrayanti. Di kantor urusan internasional UGM ini saya memegang posisi sebagai program koordinator untuk wilayah Asia, namun lebih spesifik lagi yaitu Asia Timur, terdiri dari 4 negara saja, yaitu Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan. Mungkin tadi sudah disinggung Pak Andi, Asia Timur adalah region dengan jumlah kerjasama terbanyak di UGM. Kemudian hari ini saya dan Izat akan menyampaikan, tadi sudah saya sampaikan, paparan sedikit tentang praktis yang kami lakukan sehari-hari di kantor urusan internasional. Next, Mbak Tifa. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu poin-poinnya presentasi hari ini, dan sedikit disclaimer, nanti mungkin beberapa poin akan sudah sedikit dibahas oleh Pak Andi, namun kami berusaha sebisa mungkin menyampaikan yang sudah PowerPoint yang sudah kami siapkan, dan juga sedikit bercerita tentang kegiatan-kegiatan kami di kantor Universitas Indonesia, di kantor urusan internasional saat menangani agreement dengan universitas partner. Part pertama dan kedua akan saya sampaikan, yaitu Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement, yang kemudian part ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Mas Izat, yaitu Procedure of Agreement Initiation and Renewal dan UGM Integrated System for Legal Cooperation Documents atau Lentera. Bisa kita mulai langsung masuk ke MOU. Sedikit brief tentang MOU, cuma arti umumnya saja, yaitu sebuah kesepakatan berbentuk tertulis oleh para pihak untuk sepaham dalam melakukan sesuatu. Para pihak sama-sama memahami nilai dari kerjasama internasional
dan telah setuju untuk mengeksplor lebih lanjut, lebih jauh dan dalam kerjasama antar pihak di bidang pendidikan dan penelitian untuk kepentingan bersama. MOU di sini batasannya adalah baru saling memahami. Jadi UGM dan partner universitas sama-sama setuju untuk melakukan kerjasama, namun belum dirumuskan lebih lanjut dan rinci dalam MOU. Kemudian karena itu teknis penyusunan MOU ini hanya sebatas mencantumkan hal-hal yang bersifat general saja, tidak ada ketentuan teknis maupun sanksi-sanksi. MOU ini draft kami biasanya bersifat sangat brief, sangat singkat, tidak terlalu mendetail, berisi detail-detail yang bersifat umum, kemudian tidak mengikat, dan yang terakhir adalah MOU di Universitas Gadjah Mada ini bersifat sebagai payung atau pelindung untuk kemudian apabila Universitas Gadjah Mada dan partner university berniat untuk membuat agreement untuk kerjasama yang lebih lanjut. MOU ini biasanya kami sarankan kepada universitas partner yang tertarik untuk membuat kerjasama dengan UGM, namun belum pasti tahu pada bidang apa kerjasama akan dijalankan. Dengan membuat MOU ini, maka di kemudian hari UGM dan partner university akan lebih mudah untuk membuat kerjasama yang lebih detail yang kemudian dituangkan dalam sebuah agreement. Kemudian next. Nah, mungkin tadi juga Pak Andi sudah menjelaskan tentang konten dari sebuah MOU, namun ini saya ambil beberapa poin dan sedikit akan saya jelaskan dari isi dari setiap artikelnya. Di setiap template MOU yang kami punya, biasanya kami mencantumkan hal-hal seperti berikut yang sudah tampil di PowerPoint ini, yaitu pertama adalah purpose of and objective. Di artikel ini kami mencantumkan tujuan dan target dibuatnya dari MOU ini, yaitu untuk membuka kemungkinan kerjasama akademik antara UGM dan universitas partner yang berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dan juga bertujuan untuk menguatkan hubungan baik antar universitas dan juga bahkan hubungan baik antara negara dari UGM dan universitas partner. Artikel kedua adalah scope of cooperation. Pada artikel ini kami menjabarkan kemungkinan kerjasama yang bisa dilakukan dari kedua belah pihak. Karena biasanya kami membuat MOU dengan universitas partner, maka biasanya yang kami tuangkan dalam MOU ini adalah kerjasama di bidang akademik seperti pertukaran pelajar, pertukaran dosen, pertukaran staf, joint research, kemudian atau simposium dan lain-lain, atau bisa juga conference. Namun di kemudian hari apabila kita UGM dan partner university sudah pasti akan melakukan kerjasama tersebut, maka kita bisa sama-sama menuangkan detail lebih lanjut dan lebih rinci dari kegiatan tersebut dalam sebuah agreement. Kemudian poin selanjutnya adalah kontribusi. Di artikel ini kita mencantumkan kontribusi atau kewajiban dari setiap pihak. Bisa berupa kewajiban pembiayaan atau maupun kewajiban tindakan yang harus dilakukan oleh setiap pihak. Artikel selanjutnya adalah intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual, di mana apabila suatu hari setelah UGM dan partner university itu sudah melakukan kerjasama dan kemudian dari kerjasama itu menghasilkan properti yang bisa berupa kebijakan, data, hasil penelitian atau maupun properti lainnya, maka artikel ini akan menjelaskan bahwasanya hak kekayaan intelektual itu dapat lebih lanjut dituangkan atau dijelaskan dalam sebuah agreement yang terpisah. Artikel selanjutnya adalah settlement of differences. Sudah pasti karena kerjasama ini melibatkan dua atau lebih pihak, maka bisa terjadi sebuah perbedaan pendapat atau perbedaan sudut pandang, dan gunanya kita tuangkan artikel ini dalam sebuah MOU adalah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Jikapun memang kemudian terjadi
perbedaan pendapat tersebut, MOU ini sudah mencantumkan bagaimana kita kemudian akan menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Bisa dijalankan dengan negosiasi atau bisa juga dengan konsultasi antara kedua pihak. Poin selanjutnya adalah no agency and no assignment, di mana dalam MOU ini kita mencantumkan bahwa setelah setelah dua pihak sepakat untuk membuat satu MOU, tidak menjadikan kedua pihak itu adalah agen atau representatif dari pihak lain. Jadi tetap UGM adalah UGM sendiri dan pihak lain universitas partner adalah universitas itu sendiri. Poin selanjutnya amendment, duration, and termination. Dalam artikel ini menjelaskan apabila kemudian dari salah satu pihak menginginkan adanya perubahan, maka artikel ini menjelaskan bagaimana kita harus menambahkan amandemen itu ke dalam MOU. Juga mencantumkan durasi. Biasanya kami di UGM mencantumkan durasi untuk setiap MOU itu cukup 5 tahun, tidak yang sampai otomatis perpanjang jadi seumur hidup. Gunanya untuk apabila kemudian dalam pelaksanaan kerjasama tersebut UGM atau partner merasakan ada hal yang bisa dirubah atau diperbaiki, maka durasi ini berguna untuk setelah 5 tahun kita sama-sama mereview apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dirubah, atau memang ada poin yang tidak sesuai dan tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Dan kemudian termination juga tidak dipungkiri adanya kemungkinan salah satu pihak menginginkan adanya termination dari MOU ini. Bisa jadi ada mungkin dengan alasan tertentu, maka artikel ini kemudian menjelaskan bagaimana kita nanti harus menterminate MOU ini. Dan yang poin artikel terakhir adalah communication. Communication ini menjelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan partner selama kita menghandle MOU ini. Jadi ya cukup hanya detail komunikasi. Jadi kita pastikan di sini bahasa yang digunakan dalam MOU itu bahasa apa? Apakah hanya bahasa Inggris atau kemudian menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa dari negara partner university? Itu semua akan dituangkan di dalam poin communication. Kemudian ini ada sedikit trivia tentang MOU di UGM. Di UGM kami mengenal ada MOU pada level university U2U. Mohon maaf, ini mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Andi, namun tetap akan saya bahas lagi, yaitu university atau U2U, di mana apabila UGM memiliki MOU U2U dengan partner, maka MOU ini berlaku untuk seluruh fakultas atau pusat studi atau kantor-kantor yang ada di Universitas Gadjah Mada. Jadi berlaku untuk keseluruhan universitas. Sedangkan ada juga yang hanya berlaku F2F atau spesifik hanya untuk satu fakultas di Universitas Gadjah Mada saja, dan kemudian pastinya dengan salah satu fakultas di universitas partner. Kemudian ada juga sebenarnya kadang-kadang juga ada MOU pada level departemen atau studi program. Kemudian signatory, seperti yang disampaikan sebelumnya, apabila MOU ini dituangkan dalam level U2U, maka penandatangan adalah rektor atau wakil rektor. Sedangkan untuk fakultas berarti penandatangan tertinggi adalah dekan atau bisa juga wakil dekan. Dan poin terakhir ini adalah with or without witness. Ini kadang-kadang di beberapa MOU kami mencantumkan saksi. Jadi pada saat MOU signing kemudian ada saksi yang ikut menandatangani MOU ini. Namun itu tidak harus, karena yang pasti setidaknya pemimpin tertinggi di sebuah instansi, apakah itu university atau fakulti, itu yang terpenting yang menandatangani MOU. Kemudian validity tadi sudah saya sampaikan juga sebelumnya. Beberapa MOU saya lihat di UGM itu valid hingga seumur hidup atau katakanlah automatically extended every year.
namun ini sudah tidak berlaku karena template yang kami gunakan saat ini semua MOU, MOE itu maksimal 5 tahun. Karena itu tadi dengan alasan kalau automatically extended, kita jadi UGM jadi tidak merasa perlu mereview atau melihat lagi apakah hasil yang dicapai dari MOU ini sudah sesuai dengan niatan awal dari membuat MOU ini. Jadi kami sekarang hanya membuat setelah panjang 5 tahun, dan setiap 5 tahun sebelum perpanjangan biasanya kami mereview kembali apakah sudah tercapai dari niatan kami membuatan MOU ini, atau mungkin ada hal yang perlu dirubah atau ditambahkan atau dikurangi. Language juga tadi sudah saya sampaikan, utamanya kami gunakan bahasa Inggris, namun di beberapa kasus kami menggunakan tambahan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, tapi tetap utamanya kami gunakan dalam bahasa Inggris. Kemudian berlanjut ke Memorandum of Agreement, ini tadi juga sebenarnya sudah dibahas oleh Pak Andi, tapi kayak saya tambahkan dan di sini saya berikan beberapa contoh yang pernah kami handle di kantor urusan internasional. MOE ini merupakan lanjutan atau tindak lanjut atau agreement yang kemudian lebih spesifik membahas kerjasama yang akan dilakukan. Secara harfiah kita bisa mendefinisikan MOE adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat, tidak hanya sepaham lagi, tapi sudah sepakat untuk melakukan sesuatu. Di sini sudah tahapannya saling menyepakati satu sama lain. Kemudian karena sudah sepakat dan harus kita tuangkan secara detail ke dalam MOE, maka MOE akan berisi hal-hal sangat rinci, yaitu bisa jadi objek perjanjian, siapa yang terlibat di dalam MOE, kemudian harga apabila di situ akan kemudian ada rincian-rincian harga yang harus dilakukan, kemudian cara pembayarannya bagaimana, jangka waktu, dan lain-lain. MOE di Universitas Gadjah Mada yang paling kami buat adalah MOE on Student or Academic Exchange, karena memang kami adalah universitas, jadi kegiatan yang paling sering dan ya istilahnya paling mudah bisa kami lakukan adalah Student or Academic Exchange. Di dalamnya kita merumuskan hal-hal yang detail, jauh lebih detail daripada MOU, seperti berapa jumlah mahasiswa yang kita kirim setiap tahunnya, berapa jumlah mahasiswa yang bisa kita terima setiap tahunnya, kemudian persyaratan untuk menjadi student exchange di UGM apa saja, atau persyaratan apabila kita mau mengirimkan student ke universitas partner, atau juga kemudian deadline setiap aplikasi setiap semesternya, dan lain-lain. Pokoknya semuanya yang jauh lebih detail lagi. Kemudian ada contoh agreement selanjutnya, yaitu Material Transfer Agreement. Di sini merupakan perjanjian tertulis yang mengatur perpindahan tangan sumber data yang berwujud kepada peneliti. MTA berfungsi untuk melindungi hak peneliti. Sebelum adanya MTA, peneliti asing dapat mengambil sampel data dari Indonesia secara bebas dan untuk kepentingan di negara mereka, untuk kepentingan penelitian mereka sendiri. Namun setelah adanya MTA, membawa material dibatasi oleh aturan dan harus dengan izin dari institusi. Perjanjian MTA mendorong adanya keuntungan finansial dan non-finansial sesuai peraturan Menteri Kemen LHK pada nomor P2 tahun 2018. Otoritas untuk material juga harus melalui kementerian yang bersangkutan seperti Kementerian Perikanan atau Kehutanan. Contoh agreement selanjutnya yang saya akan sampaikan adalah Patent Co-ownership Agreement. Baru-baru ini saya dan teman-teman di kantor urusan internasional membantu salah satu profesor di Fakultas Farmasi untuk membuat agreement ini, Patent Co-ownership Agreement. Jadi setelah UGM dan salah satu partner di Jepang, yaitu Nara Institute of Science and Technology atau biasa disebut NICE, itu menjalankan kerjasama yang pada hal ini adalah spesifik kerjasama penelitian, kemudian sudah diwujudkan dalam sebuah paten karena sudah ada hasilnya, yaitu tumor suppression by curcumin analogs. Jadi sudah ada hasilnya, maka
sebuah paten harus dibuat untuk melindungi hak dari para peneliti yang terlibat. Jadi untuk kepemilikan dari paten ini maka kami tuangkan dalam sebuah patent ownership agreement. Sehingga di kemudian hari apabila penelitian ini berlanjut dan kemudian dari hasil penelitian ini akan dikomersilkan, para peneliti yang terlibat sudah memiliki ownership yang pasti yang sudah tertuang di dalam agreement dan bisa dipakai untuk keperluan hukum. Kemudian contoh yang terakhir adalah MOA on joint office collaboration. Baru-baru ini juga kami mendapat tawaran dari partner universitas di Jepang juga, yaitu Ibaraki University, untuk membuat, mereka mengajak Universitas Gadjah Mada untuk membuat satellite office atau seperti kantor perwakilan di kantor perwakilan Ibaraki University, namun terletak di Universitas Gadjah Mada. Tujuan dari kantor ini adalah sebagai kantor bantuan apabila Ibaraki mengirimkan mahasiswanya atau penelitinya atau dosennya, profesornya ke UGM, maka kantor ini yang akan kemudian membantu untuk mobilitasnya, kemudian membantu segala hal yang perlu ditangani, biasanya ditangani oleh kantor urusan internasional, namun kemudian staff dari Ibaraki University di Joint Office ini yang akan membantu orang dari Ibaraki tersebut. Kita perlu menuangkan kesepakatan ini dalam sebuah MOA juga, karena kemudian setelah memang kita benar-benar akan membuat satellite office di UGM, maka banyak hak dan kewajiban yang harus dipastikan dipenuhi dan dijalani oleh baik UGM maupun Ibaraki University. Dan itu penting kita buatkan agreement agar kemudian jelas hak dan kewajiban dari UGM apa, dan kemudian hak kewajiban dari Ibaraki University apa, dan itu kemudian menjadi sah secara legal apabila sudah kita tuangkan di dalam MOA. Kemudian beberapa contoh agreement juga dari Universitas Gadjah Mada. Ya, kemudian sepertinya Mbak Tifa ini sepertinya sudah selesai ya saya ya. Kemudian ini presentasi selanjutnya adalah, nah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Mas Izat. Silahkan Mas Izat. Baik, terima kasih Mbak Pipit dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada sesi sharing kali ini, pada siang hari ini. Matur nuwun atas waktunya. Dan sebelumnya saya juga mau terima kasih juga kepada Pak Andi dan Mbak Pipit karena telah memberikan paparan yang sangat luar biasa dan cukup detail ya, sampai saya nggak tahu mau ngomong apa sebetulnya. Dan mungkin kali ini hanya sekedar mengulang saja ya poin-poin yang perlu diperhatikan sebelum kita join agreement, sebelum kita menginisiasi sebuah agreement. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi bahwa ada 4 poin, yaitu reputation, compatibility, financial resource atau fund availability, dan reciprocity. Nah, yang ini cukup penting, bukan bilang cukup penting, ini sangat penting malah. Lantas bagaimana kemudian jika ada MOU atau agreement yang sudah ditandatangani tapi ada masalah dari keempat poin tersebut? Contohnya di reciprocity-nya, katakanlah di reciprocity-nya. Reciprocity ini sangat penting menurut saya karena ini agreement itu atau kerjasama ini itu berlandaskan atas asas good faith tadi itu, itikat baik antar universitas yang itu nanti menjadi kepercayaan masing-masing universitas terhadap partnernya. Nah, apa gunanya kerjasama jika hanya menguntungkan salah satu pihak? Atau mungkin apa gunanya kerjasama jika jika itu merugikan salah satu pihak atau mungkin keduanya? Well, we should consider about that. Nah, untuk itu maka asas good faith ini sangat perlu. Contohkanlah ya, pada baru-baru ini saya dapat tawaran kerjasama dari salah satu universitas di Australia
bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Victoria, katakanlah, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Andi. Hukum yang berlaku adalah hukum Victoria. Nah, ini kemudian menjawab pertanyaan salah satu peserta, bahwa jika hukum yang berlaku adalah hukum luar negeri, maka biayanya akan sangat banyak. Ya, betul. Oleh karena itu, review legal ini sangat perlu, sangat penting sekali review legal ini. Karena jika tidak, itu akan merugikan kita. Oleh karena itu, kita menawarkan, oke lah, kita negosiasi bagaimana arbitrase ini diselesaikan. Hukum ini nanti dijelaskan, diselesaikan lewat arbitrase mana. Kalau memang tidak didapati, kalau memang dua-duanya saling gontok-gontokan ya, mau pakai hukum Victoria atau mau pakai hukum Indonesia, maka solusinya adalah menggunakan tripartit. Third party, katakanlah hukum arbitrase Singapura yang itu lebih netral arbitrasenya. Oke, gunanya agreement ini adalah untuk melindungi praktisi kerjasama, untuk melindungi supaya mereka ini merasa aman dan merasa nyaman dalam bekerja sama dengan partner, dengan mitra. Oke, next. Oke, ini agreement initiation. Pada poin ini, actually 2 poin di atas itu sebetulnya sudah kita nggak terlalu fokus pada 2 poin di atas ya. Tapi kita akan coba kulik lagi. 2 bagian ini, satu diinisiasi oleh UGM dan satu lagi diinisiasi oleh calon mitra. Nah, bagaimana agreement itu diinisiasi oleh UGM? Sebetulnya 2 poin seperti mencari dan mencocokkan profil universitas hingga program studi, kemudian menghubungi kontak international affairs universitas calon mitra, itu biasanya generally sudah dilakukan oleh fakultas atau calon atau individual yang ingin melakukan kerjasama. Karena kita nggak banyak menerima agreement yang itu tuh agreement bodong. Maksud saya agreement bodong itu adalah, oke, mereka datang, terus mereka nggak tahu apa-apa. Aku cuma pengen kerjasama sama kamu, gitu aja. Biasanya nggak kayak gitu. Jadi kita seringkali melakukan kerjasama. Katakanlah jika ada fakultas tertentu yang ingin melakukan kerjasama dengan Universitas A di Amerika, kita akan mengakomodir itu. Lewat intinya kita itu adalah gerbangnya kerjasama. Sebelum fakultas itu melakukan kerjasama atau penandatanganan dengan universitas lain, maka kitalah yang membantu mereka untuk urusan administrasi, untuk urusan review legal, untuk urusan penandatanganan, itu semua. Jadi nggak jauh beda juga jika itu diinisiasi oleh calon mitra. Biasanya calon mitra yang datang itu biasanya sudah menunjuk salah satu partner, katakanlah dari fakultas psikologi gitu. Di sini juga ada peserta dari fakultas psikologi. Halo, Mas Rifki Fahrurazi, dari teman saya dari fakultas psikologi. Ini biasanya katakanlah dari satu universitas datang ke UGM untuk ingin melakukan kerjasama dengan fakultas psikologi. Kemudian mereka akan memberikan sekaligus membawa draft yang akan direview oleh kita. Nah, jadi memetakan profil dan kecocokan program studi atau menawarkan kerjasama ke unit terkait, itu biasanya kita skip. Tapi itu memang penting, itu dilakukan oleh individu atau oleh fakultas-fakultas terkait. Oke, next. Ya, ini dia. Salah satu contoh inisiasi agreement. Inisiasi agreement dilakukan dengan visitation. Nah, visitation ini biasanya sebelum mereka melakukan visitation, kita akan plotkan jadwal pimpinan. Oke, kamu mau ketemu sama siapa? Saya mau ketemu sama dekan Fakultas Peternakan. Saya pengen ketemu dengan rektor. Oke, kita akan coba plot. Kita akan cek jadwal availability-nya rektor. Kita akan cek jadwal availability dari dekan.
Kemudian kita akan kumpulkan. Nah, kita juga harus riset. Calon mitra yang akan mengajukan inisiasi ini punya potensial apa? Potensi-potensi yang kita harus kulik juga. Katakanlah University of Northwestern University, katakanlah mereka memiliki University of Melbourne, katakanlah mereka memiliki expertise dalam banana, katakanlah. Jadi kita juga harus tahu, oke, kira-kira siapa nih expertise dari UGM yang fokus di banana. Nah, maka dari itu tugas PC sebetulnya adalah selain sebagai jembatan penghubung, katakanlah maklar lah ya, maklarnya kerjasama. Nah, kita juga harus tahu. Nah, fungsinya maklar itu harus tahu semua potensi-potensi yang ada di UGM. Intinya kita itu, walaupun background kita walaupun kita tidak secara spesifik bekerja di fakultas atau di pusat studi tertentu, tapi kita harus tahu potensi-potensi tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui dari sebagai program koordinator regional adalah pertama prominent figures di UGM. Jadi profesor-profesor di UGM itu siapa saja, ekspertisnya apa, penelitiannya apa, publikasinya apa, kita harus tahu. Kemudian expert researcher di UGM. Itu. Yang ketiga adalah info-info seputar aktivitas kampus. Oke, jika ada universitas atau mitra yang sudah bekerja sama dengan kita, ingin datang ke UGM, kemudian ingin tanya, saya ingin mengikuti seminar terkait dengan social studies di Visipol. Ya, kita juga harus tahu, oh itu kapan? Itu kapan? Jadi kita juga harus, ibarat kata kita maklarnya info. Tes, suara saya masih kedengaran? Oke, thank you. Ya, oke, sip, thank you Mas Alam. Nah, dari info-info tersebut, itulah yang menjadi bekal kita, untuk dapat menjalin komunikasi dengan mitra, dan juga selain menjalin komunikasi, kita juga harus tetap menjaga ikatan atau kolaborasi yang baik itu dengan universitas mitra. Apalagi ya, tadi udah dijelasin sama teman-teman. Oke, ini agreement renewal. Terkait dengan agreement renewal yang tadi sudah dijelaskan secara spesifik oleh Mbak Pipit juga, dan Pak Andi juga, kita harus mengecek implementasi dari agreement sebelumnya itu seperti apa. Sebelum kita melakukan renew, sebelum kita lanjutin kerjasama kita sama universitas lain, kita harus tahu implementasinya apa. Apakah selama 5 tahun ini kerjasama kita cukup fruitful atau tidak ada kerjasama sama sekali. Nah, kita harus review. Nah, sebagai program koordinator, jika memang implementasinya bagus dan agreement itu perlu dilakukan renewal, maka kita harus meng-email sebelum tenggat waktu expiry date-nya itu. Biasanya sih 3-6 bulan sebelum expiry date kita sudah ajukan ke mitra. Oke, you mau perpanjang nggak sama kita? Kalau you nggak mau perpanjang, kalau you mau perpanjang, kita review bareng-bareng apa kurangnya, apa positifnya, dan apa yang perlu kita perbaiki. Nah, offers agreement revision if there's any. Nah, ini sebetulnya ranahnya legal. Cuman pengen nyamain aja ya, background saya sama Pak Andi itu sama-sama bukan legal. Oke. Nah, kemudian adalah expanding further potential collaboration opportunities. Oke, katakanlah gini, suatu agreement itu fokus pada penelitian terkait politik Asia Pasifik. Kemudian setelah 5 tahun, otomatis selama 5 tahun itu pasti ada perkembangan dari universitas ya. Katakanlah memang tahun lalu UGM ranking 2, sekarang ranking 1, bukan mau sombong ya. Oke, itu pasti ada perkembangannya.
Nah, ketika Universitas A itu selama 5 tahun ternyata memiliki potensial research yang sangat bagus. Nah, kita juga harus tawarkan juga, oh di kita juga ada nih. Makanya compatibility itu sangat diperlukan, sangat penting. Kita juga ada nih potensi-potensi kolaborasi yang kira-kira you mau nggak join sama kita kalau semua kita kalau semua you mau kerja sama kita, ayo gitu. Kemudian adalah selama kita komunikasi dengan partner university, maka legal officer itu akan mereview di mana apakah ada cacat hukumnya, apakah ada klausul-klausul yang memberatkan salah satu pihak, ya itu perlu direview ulang. Nah, ketika sudah agree, ketika sudah dicapai kesepakatan, maka kita akan proceed ke penandatangannya. Yang tadi udah dijelasin Mbak Pit, entah itu rektor, vice rektor, dean, atau vice dean. Oke, lanjut. Oke, nah kita juga ada nih yang namanya lentera. Apa itu lentera? Lentera itu adalah database system, integrated database system satu kerjasama di universitas kita. Ini kita bisa kecek, ada 385 MOU tahun 2019. Ini saya ngambil tahun 2019 karena tahun 2020 ini karena pandemi banyak yang tidak banyak agreement-nya karena terkendala oleh pandemi ini ya mau gimana. Jadi nggak ada tanda tangan, atau meskipun ada tanda tangan itu pun dilakukan secara logistik, dikirim agreement-nya. Biasanya sih kita mitra datang, terus kita seremonial, tanda tangan. Oke, lanjut. Nah, ini dia integrated partnership data. Untuk mengetahui kita tuh punya MOU nggak sih sama universitas itu? Kalau ada, kerjasamanya apa? Implementasinya apa? Terus fakultas yang dituju apa? Nah, kita bisa ngelihat di sini. Di sini kita bisa lihat dengan fakultas biologi ada 15 kerjasama. Kemudian dengan fakultas ekonomi kita lihat ada 121 kerjasama. Dengan farmasi ada 16, fakultas filsafat 18, kemudian geografi ada 76, dan seterusnya. Selain tingkat selain tingkat fakultas, kita juga bisa melihat perkembangan data kerjasama di pusat studi. Oke, di sini ada lihat pusat studi agro ada 1, kemudian pusat studi Asia Pasifik hanya ada nggak ada. Kemudian ada pusat studi bencana alam ada 3, biotek 0, PSEKP dan seterusnya. Jadi untuk mengetahui apakah kita punya mitra dengan universitas itu, kita punya sistem yang namanya lentera. Ini untuk memudahkan kerja kita supaya dan di sini sebetulnya juga ada kontak person dari universitas mitra. Oleh karena itu kita nggak perlu susah payah mencari dari nol. Jika memang sudah ada datanya di tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya, kita cukup lihat aja di sini. Tinggal perpanjang atau tinggal kontak yang bersangkutan. Okay, I think that's all maybe from us. Terima kasih ya teman-teman semua. Oke, aku ada tambahan juga sih sebetulnya terkait dengan kendala. Apa saja sih kendala kita selama kita melakukan kolaborasi, selama kita melakukan collaboration itu tadi. Yang pertama kita lihat ada hukum, kendala hukum. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, arbitrasinya pakai hukum mana, kemudian pakai penyelesaian singkatannya seperti apa. Yang kedua, ada juga muatan politis. Nggak semua universitas mitra itu memiliki asas sama-sama memahami asas good faith itu tadi, itikat baik itu tadi. Pasti universitas mitra itu memiliki konflik of interest, memiliki interest masing-masing. Saya kemarin juga ikut rapat dengan salah satu universitas di Amerika.
kita tahu kan Amerika itu agak susah dan sangat federal, ya apa, sangat liberal sekali. Jadi mereka bertanya seperti ini, dengan nada yang agak sinis. Universitas kamu akademik freedom-nya cukup bagus apa enggak? Maksud kamu gimana? Maksud kami adalah, apakah di Universitas Gadjah Mada ini LGBT boleh? Wah, itu cukup tricky nih kalau ditanya. LGBT boleh apa enggak? LGBTQ itu boleh apa? Kita sebetulnya, kemudian ya secara diplomatis kita harus menjawab apa adanya, bagaimana supaya agar Universitas Mitra itu tidak tersinggung atau tidak, bukannya kita mendiskusikan LGBTQ itu boleh, cuman untuk gerakan untuk mengkampanyekan LGBTQ itu bisa jadi mendapat penolakan dari beberapa komunitas masyarakat. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kendala-kendala kita itu nggak selamanya kerjasama dengan universitas itu yang bagus-bagus. Ada juga yang merugikan, ada juga yang memiliki muatan politis, ada juga yang ya gitulah. Pasti dinamikanya ada. Kemudian yang ketiga ada zona waktu. Zona waktu ini menentukan komunikasi kita. Nah, ketika kita pengen rapat, jam kerja kita jam 8 sampai jam 5 sore, jam 4 sore. Tapi ternyata di Amerika jam 8 di sini sama dengan jam 8 malam di sana, jam 9 malam di sana. Kan kita nggak mungkin kan. Sementara kalau kita nunggu sampai jam 4 sore, sana baru jam 4 subuh. Jam 5 subuh. Kita nggak bisa. Jadi zona waktu itu cukup berperan penting untuk melihat apakah kerjasama kita sangat oke. Maybe itu aja sih. Terima kasih. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mas Risa. Oke, terima kasih Mas Izat, paparannya sangat luar biasa sekali. Oke. Terima kasih juga Mbak Pipit sudah menjelaskan seluk-beluk tentang agreement, dan Mas Izat juga ya, initiation itu seperti apa dan eksekusinya seperti apa. Oke, kita langsung saja, kita lanjut dengan sesi tanya jawab dan juga sharing. Tapi sebelum saya bacakan ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini saya ulang saja pertanyaan dari yang tadi belum terjawab oleh Pak Andi. Ini ada dari teman-teman dari Petra. Mungkin nanti bisa Mas Izat atau Mbak Pipit atau mungkin teman-teman program koordinator yang lain yang boleh membantu menjawab. Ini pertanyaannya yang pertama adalah, bila memilih hukum atau pengadilan internasional dan terjadi sengketa, konsekuensinya ke biaya yang sangat besar. Apakah benar demikian? Ini silakan mungkin teman-teman tanggapi. Dan juga ini ada pertanyaan selanjutnya masih dari Petra. Prosesnya berapa lama sih untuk MOU atau MOA di UGM? Mungkin Mas Izat atau Mbak Pipit silakan dijawab. Izin menjawab, terima kasih Mas Risa. Namun sebelumnya Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian, saya izin mau memperkenalkan, karena seperti yang sudah disebut sebelumnya, saya dan Izat ini tidak dari latar belakang hukum. Jadi kami akan meminta bantuan dari teman kami, yaitu Mbak Aulia, yang merupakan legal dari KUI UGM saat ini. Mungkin untuk yang pertanyaan yang pertama ini, yang memilih hukum pengadilan internasional saat terjadi sengketa, konsekuensi ke biaya yang sangat besar. Kalau secara jujur, alhamdulillah juga selama ini kami belum pernah ada kejadian yang dimana dari sebuah kerjasama kemudian ada sengketa atau ada sesuatu yang tidak berjalan secara umum ya. Jadi untuk sampai sekarang sebenarnya kami juga belum pernah kemudian melibatkan orang ketiga untuk menjadi penengah di antara UGM dan partner universitas lainnya. Namun jika memang kemudian ada perbedaan pendapat itu, biasanya kami pada awalnya sebagai langkah awal biasanya kami konsultasikan secara bersama, apakah kemudian kita diskusikan dahulu atau kemudian kita rubah
kesepakatan yang sebelum sudah ada kita rubah sebagai dengan menambahkan adendum atau kemudian menghapus atau menambahkan poin di dalam MOU. Jadi masih kami usahakan dalam penanganan atau penyelesaian yang masih kekeluargaan. Jadi belum pernah sampai ke yang level besar banget sampai kemudian peradilan dunia, peradilan internasional seperti itu. Namun apabila memang kemudian ada, sepertinya memang benar akan sangat besar biaya yang akan keluar. Namun ya itu tadi kami belum bisa menyampaikan karena memang belum pernah memiliki pengalaman tersebut. Kemudian berapa lama proses pembuatan MOU atau MOA di UGM? Ini amat sangat bervariasi. Kami tidak bisa mematok 1 bulan selesai atau 1 minggu selesai karena ini amat sangat bergantung dengan partner yang kita ajak kerjasama. Saya punya pengalaman, yaitu kita perlu memperpanjang MOU dengan salah satu partner di Jepang. Wakil rektor mereka, wakil presiden dari universitas tersebut mengirimi surat secara resmi untuk rektor Universitas Gadjah Mada, yang kemudian kami tanggapi juga secara resmi, kami buatkan surat secara resmi juga untuk kemudian kami jawab bahwa kami akan bersedia untuk memperpanjang kerjasama dengan mereka. Namun setelah kami kirimkan surat balasan itu, butuh waktu sekitar mungkin 6 bulan untuk mereka kemudian membalas email kami. Jadi di sini kami juga tidak pernah mempush partner untuk kemudian harus cepat dalam menjawab. Jadi kita juga sangat fleksibel, jadi saat mereka baru kemudian setelah 6 bulan membalas email ya baru kemudian kami lanjutkan proses untuk pembuatan perpanjangan kerjasama tersebut. Jadi tidak ada patokan berapa lama, namun katakanlah apabila memang prosesnya itu sesuai, maksudnya kami di UGM juga cepat, kemudian dari partner juga responnya cepat, itu paling cepat bisa mungkin 2 atau 3 minggu bisa selesai dalam proses pembuatan MOU atau MOA. Seperti itu, Mas Risa. Baik, oke, terima kasih Mbak Lupi untuk jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Mita Kristiani dari LLDT Wilayah 5 Yogyakarta. Ini apabila kerjasama ada yang tidak perlu MOA atau IOA, hanya cukup dengan MOU saja. Ini sedangkan pendataan atau klasterisasi atau pemeringkatan perguruan tinggi itu menghitung MOA dan LOA lebih tinggi. Ini bagaimana kaitannya dengan hal tersebut? Kemudian kiat apa untuk mendorong perguruan tinggi supaya MOU supaya berproses dari MOU menjadi MOA dan IOA? Mungkin bisa dibantu oleh Mas Izzat atau Mbak Kani atau siapa? Gimana, Mas Izzat bisa bantu jawab? Atau kita minta tolong bantuan Mbak Aulia? Saya kira kalau untuk ke MOU atau MOA itu tadi kan udah jelasin sama Mbak Pipit apa bedanya MOU sama MOA. Nah, MOU itu kan payungnya kerjasama sebelum kita melakukan agreement secara spesifik. Kita itu harus dipayungi oleh memorandum of understanding yang itu dilindungi oleh universitas. Levelnya memang lebih tinggi, tapi general. Nah, untuk mendorong terciptanya MOA, maka dalam MOU itu memang yang kalau memang general ya sudah digeneralkan saja. Nah, MOA ini adalah implementasi, agreement of implementation dari MOA itu tadi, MOU tadi. Maka jika ada kerjasamanya spesifik, secara spesifik, maka lebih baik dituangkan dalam MOA ketimbang di MOU. Nah, mungkin Mbak Aulia bisa menambahkan. Oh iya Mas, juga kalau misalnya untuk mendorong berproses menggunakan MOA itu adalah agar ada binding force yang lebih kuat dibandingkan dengan MOU. Jadi kalau salah satu seperti yang sebelumnya Pak Andi sebutkan, kalau misalnya ada legal binding force yang lebih kuat, pastinya juga pasti ada lindungan dari universitas itu sendiri jika ada sesuatu terjadi. Oke, itu saja Mbak Aulia. Iya. Oke, baik.
terima kasih Mas Izzat dan Mbak Ulia. Mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaan dari Bu Mita Kristiani tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari ini Bapak Yoke. Mungkin Mbak Pipit boleh bantu menjawab. Mengapa MOU luar negeri itu tidak ada nomornya dan tidak bermaterai, Mbak? Ini kenapa? Saya berusaha menjawab. Untuk di UGM, setiap MOU dan agreement itu kita nomori, namun penomoran itu baru kita masukkan setelah MOU atau agreement itu sudah selesai ditandatangan. Jadi selama proses komunikasi atau selama proses negosiasi dari konten dari MOU itu tersebut sendiri belum kita nomori, karena itu masih akan banyak kemungkinan lain apakah tidak jadi tanda tangan atau hal lainnya. Jadi untuk UGM MOU luar negeri itu kita beri nomor untuk pengarsipan dari UGM juga. Namun kita tidak menggunakan materai karena setahu saya, maaf kalau informasi yang saya ini salah juga, materai itu berfungsi untuk pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Namun surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan materai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Jadi sebenarnya mungkin ya bisa dijadikan juga faktor karena ini dengan partner luar negeri untuk menghindari pertanyaan, bukan untuk menghindari pertanyaan. Jadi karena kita berusaha mungkin MOU itu seimbang antara UGM dan partner. Jadi apabila nanti kita tambahkan materai, namun di pihak partner tidak ada materai, kan itu akan timpang. Jadi kita tidak pernah menggunakan materai di MOU. Namun sepanjang tahu saya di aplikasi materai ini Pak untuk kerjasama di dalam Indonesia, di teman-teman kami di kerjasama dalam negeri, itu setiap agreement menggunakan materai karena sama-sama pihaknya di dalam negara Indonesia, jadi tidak bermasalah gitu. Jadi kedua pihak bisa menggunakan materai. Mungkin seperti itu, namun alasan pasti benar atau enggaknya saya mungkin kurang tahu juga, tapi ya itu tadi karena kami mengusahakan UGM dan partner itu dalam MOU itu benar-benar seimbang. Jadi sama-sama ada logonya. Apabila kemudian partner memberikan cap universitas di atas tanda tangan dari presiden mereka, maka kemudian kami juga memberikan cap merah. Namun bila hanya tanda tangan, maka kedua pihak hanya membubuhkan tanda tangan saja. Gitu. Nah, baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Oh iya, monggo. Saya bisa kasih tambahan. Salah satu alasan kenapa perjanjian di luar negeri itu tidak pakai materai, karena benar kata-kata KPP tadi, itu bukan suatu syarat syah ini legalnya suatu agreement. Dan juga karena itu juga di negara yang berbeda, mungkin ini materai ini hanya terkait tentang pajak, terkait dengan pajak Indonesia. Dan mungkin di negara lain tidak ada keharusan untuk menggunakan materai di negara mereka. Nah, karena kita berasal dari dua negara menggunakan hukum yang berbeda, jadi kita hanya bisa mengimpos sesuatu yang berlaku di negara yang di antara dua negara. Jadi nggak bisa apa yang berlaku di Indonesia tidak berlaku di negara mereka, kita paksakan tidak bisa gitu. Jadi salah satu alasannya karena emang materai itu bukan suatu syarat sah legalnya sebuah agreement. Baik, terima kasih Mbak Aulia untuk jawabannya, sangat jelas sekali dan clear. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini mengenai tawaran LOI ya, atau Letter of Intent. Apakah UGM pernah mendapatkan tawaran LOI? Bagaimana kekuatan hukum perjanjian semacam itu? Karena ada tawaran katanya. Bagaimana ini? Silakan mungkin siapa yang mau menjawab, Mbak Aulia atau Mas Izzat mungkin? Oke, kalau misalnya saya jawab ya. Oke, silakan Pak Aulia. Nah, kalau letter of intent ini, secara general binding force-nya itu nggak binding. Jadi tidak punya, misalnya
di dalam letter of intent itu ada klausa yang dimana mereka menerangkan bahwa letter of intent ini memiliki binding force. Nah, jadi secara general sebenarnya tidak binding. Tapi kalau misalnya kita berdua, misalnya saya membuat agreement, punya letter of intent dengan party A, dan kita berdua sepakat kalau misalnya letter of intent ini punya itu legally binding, maka kita bisa bikin di dalam letter of intent itu, atau bisa negosiasikan lagi letter of intent itu pengennya binding atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak ada, secara general letter of intent ini nggak punya binding force. Jadi itu tergantung lagi dengan universitas, apakah universitasnya pengen letter of intent ini punya binding force atau tidak, itu kembali lagi kepada kedua belah pihak. Oke, baik, terima kasih Mbak Ulia. Ada yang mau menambahkan mungkin Mas Izat atau Mbak Pipit? Sudah. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, G. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada Bu Rukmawati. Kalau pusat studi mengadakan kerjasama, yang tanda tangan MOU atau MOA itu siapa ya? Ini mungkin siapa yang menjawab? Mbak Ulia lagi atau siapa? Kalau sepanjang tahu saya, pusat studi pun biasanya dipimpin oleh seorang kepala pusat studi, dan level pimpinannya itu sepertinya sudah cukup untuk menandatangani MOU atau MOE. Namun kembali dilihat lagi partner dari pusat studi yang akan mengadakan kerjasama itu siapa. Apakah kalau misalnya pusat studi itu akan melakukan kerjasama dengan sebuah universitas, maka kita bisa tinjau apakah mungkin dari kerjasama yang dilakukan pusat studi ini kemudian bisa diperluas menjadi kerjasama level universitas. Maka saya rasa kemudian bisa menjadi agreement atau MOU yang kemudian penandatangannya adalah rektor, karena kembali lagi ke syarat dari MOU adalah seimbangnya penandatangan dari kedua belah pihak. Jadi apabila salah satu penandatangan adalah rektor, maka kemudian UGM juga harus penandatangan adalah pada level rektor. Namun itu tadi kita harus mereview apakah nanti efek dari MOU ini bisa diberlakukan untuk university level. Namun bila memang pusat studi itu hanya membuat kerjasama pada level pusat studi juga, jadi mungkin antar pusat studi, maka ketua pusat studi itu sudah bisa menandatangani MOU tersebut. Jadi tidak perlu sampai level rektor. Oke, terima kasih Mbak Pipit jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, ini mungkin mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini mengingat waktu yang sudah cukup mepet ya. Ini mungkin kami ambil satu pertanyaan terakhir dari Ibu. Jadi mohon maaf saya mencoba fair itu, jadi saya ambil pertanyaan yang sesuai urutannya saja. Ini dari Ibu Rusdi Kasari, mungkin ini pertanyaannya buat Mas Izat. Yang merugikan gimana ya Mas contohnya? Mungkin bisa dijelaskan ini contoh agreement yang merugikan itu seperti apa Mas Izat? Nah. Baik, tes dengar ya? Siap, clear. Oke, salah satu contoh yang merugikan itu dimanapun ya namanya merugikan biasanya terkait dengan nggak cuma terkait dengan keuangannya. Katakanlah salah satu universitas itu fundingnya dari third party. Kemudian dari situ kemudian mengikat adanya hak kekayaan intelektual atau intellectual property right. Yang dalam satu MOU atau MOE itu biasanya dikatakan bahwa this intellectual property right atau hak kekayaan intelektual ini dimiliki sepenuhnya oleh Universitas A, di mana UGM tidak memiliki hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, untuk apa menjalin kerjasama research apabila kita tidak memiliki paten atau tidak memiliki publikasi, kita tidak diperbolehkan publikasi, kita tidak boleh memiliki IPR atau hak kekayaan intelektual hanya karena funding yang dari pihak Universitas A tersebut. Nah, untuk itu negosiasi sangat diperlukan. Oke lah kalau memang ya kalau kayak gitu kita nggak perlu funding dari kamu, kita kerjasama aja, nggak perlu funding. Toh kita juga bisa mendanai penelitian ini, karena seringkali
intellectual property right itu sangat penting bagi para researcher yang melakukan kerjasama dengan universitas-universitas lain. Kemudian menjawab juga dengan yang merugikan biasanya seperti apa, menjawab juga hukum arbitrase tadi. Biayanya besar, memang biayanya besar, karena kita harus pergi ke ke negara mitra yang itu, kalaupun kita ternyata oke lah kalau di sana kita menang, kita juga keluar biaya banyak, kalah pun kita lebih keluar banyak. Ya betul. Nah itu yang merugikan. Makanya kita tuh nggak boleh buru-buru signing MOU. Kita jangan buru-buru tanda tangan atau setuju dengan agreement. Nggak usah buru-buru. Yang penting kita sama-sama mutual benefitnya ada. Itu sih. Nah, baik, terima kasih Mas Izzat untuk informasinya dan jawabannya. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, ini karena keterbatasan waktu dan memang sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih. Jadi untuk sesi keempat kali ini mungkin cukup sekian saja untuk pertanyaannya. Kami mohon izin untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami tulis, kami catatkan seperti itu dan akan kami jawab insya Allah, kalau tidak via email akan ada di WA group seperti itu ya. Nanti akan insya Allah kami jawab sebaik-baiknya. Baik, sebagai informasi sebelum kita tutup, nanti akan ada link kuis yang ini kuis tersebut akan sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate yang akan kita bagikan nanti ke Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk informasi, untuk sharing session ini masih ada 4 sesi lagi, jadi akan ada 4 minggu ke depan kita akan bertemu. Untuk sesi minggu depan, ini akan ada dari teman-teman admisi mahasiswa internasional. Kita temanya adalah The World of International Student Admission. Jadi bagaimana nanti proses penerimaan mahasiswa asing dari A sampai Z akan dibahas oleh teman-teman admisi nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah berkenan hadir dari awal sampai akhir di acara kami, acara berbagi Internationalization 101, sesi keempat. Semoga kita semua sehat selalu. Kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum itu saya ada sedikit pantun ini, 1, 2 ikan lumba-lumba. Semoga kita sehat semuanya. Ikan tenggiri di atas nampan. Jumpa lagi minggu depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa masalah pantunnya jos. Keren. Terima kasih. Sehat Ibu, Bapak-bapak semuanya. Terima kasih telah bergabung pada sesi siang hari ini. Matur nuwun. Matur nuwun. Mas Izzat, Mbak Pipin, semua teman-teman. Matur nuwun Mas Tisa, Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Salam dari Palopo. Wah, luar biasa dari Palopo. Sehat ya Bapak. Sehat semuanya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak.